Nyokap langsung bilang, siapapun yang mau nikahin, gue harus bayar 50 koin. Terus, kakak perempuan gue malah sibuk pamer ke semua orang, biarpun adik gue ini agak gembul, agak item, terus pendek. Tapi dia tuh calon suami idaman kok. Begitu denger itu, geng temen-temennya langsung bubar jalan, pada lari ngejauhin gue. Sampai suatu hari, ada cowok ganteng, bareng sama Bai Ningbing muncul di aula pesta. Temen-temennya langsung heboh parah. Apa ini ada gembul, item, dan pendek yang lu maksud? Usut punya usut, ternyata Bai Ningbing emang terkenal bucin banget sama adeknya. Dia takut gue bakal ditaksir sama sahabat-sahabatnya. Nah, makanya dia selalu ngejelek-jelekin gue di luar sana, bilang gue pendek, jelek, dan pelit. Alhasil, sejak dewasa gue nggak pernah pacaran sama sekali. Orang tua angkat gue sampai khawatir banget. Mereka nanya sebenarnya tipe istri kayak gimana sih yang mau gue cari. Sambil ketawa, kakak gue langsung meluk gue erat-erat. Kalau kalian mau nikahin adik kesayangan gue ini, kalian harus bisa memperlakukan dia jauh lebih baik daripada gue. Di momen itu, gue cuma bisa pasrah dan menggelamin wajah gue di pelukannya. Makanya dia nggak sempet lihat muka gue yang merah padam karena malu. Dia nggak pernah tahu kalau sebenarnya dia Allah satu-satunya orang di hati gue. Perasaan terlarang ini jelas nggak bakal diterima dunia. Makanya gue selalu menyembunyikannya dengan sangat rapat. Sampai malam ketika rahasia gue terbongkar, wanita yang selama ini manjain gue setengah mati malah nampar gue untuk pertama kalinya. Dia maki-maki gue dan bilang gue nggak tahu malu. Besoknya dia langsung ngumumin pertunangannya sama sahabat baik gue sendiri dan nyuruh gue buat nggak lupa datang ke pernikahan mereka. Malam itu air mata gue rasanya bener-bener terkuras habis. Tapi tepat di saat itu lembaga pencarian keluarga nelpon dan bilang kalau mereka udah nemuin orang tua kandung gue. Jadi gue memutuskan buat pergi ninggalin dia. Gue langsung nelpon orang tua kandung gue yang ada di seberang lautan. "Ma, Pa, aku setuju buat pergi ke luar negeri dan tinggal bareng kalian." Begitu denger ucapan gue di ujung telepon sana, orang tua gue langsung nangis terharu. Bagus banget Yunsen. Kalau bukan karena gempa bumi waktu itu, keluarga kita nggak bakal terpisah bertahun-tahun lamanya. Mama dan Papa bakal segera jemput kamu dan bawa kamu pulang sekarang juga. Rasa sesak dan pahit yang aneh langsung menyelimuti hati gue. Gue menarik napas dalam-dalam buat meredam emosi yang bergejolak. Tolong kasih aku waktu setengah bulan ya, Ma, Pa. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sini. Begitu semuanya beres, aku langsung berangkat. Dengar hal itu orang tua gue kayak tersadar, seakan sesuatu. Bener banget. Mama dan Papa kurang peka. Bagaimanapun juga keluarga Bayu udah ngerawat kamu bertahun-tahun. Kami dengar kakak perempuanmu sangat menyayangimu sejak kecil. Kamu harus pamitan baik-baik sama mereka ya. Begitu dengar nama Bai Ningbing disebut, dada gue rasanya nyesek banget. Pas umur 6 tahun, gempa bumi dahsyat bikin gue kehilangan orang tua. Sampai akhirnya sebuah yayasan ngatur biar gue diadopsi sama keluarga Bai. Keluarga Bai ini keturunan bangsawan asli, bokap dan nyokap angkat gue sibuk banget kerja. Meski statusnya ngadopsi gue, mereka aslinya nggak terlalu peduli sama gue. Dibanding dibilang dibesarkan oleh keluarga Bai, sebenarnya lebih tepat kalau dibilang gue dibesarkan oleh Bai Ningbing sendiri. Waktu umur 7 tahun gue takut banget sama petir dan kilat. Dia selalu meluk gue dan nyanyiin lagu pengantar tidur sampai gue terlelap. Pas umur 10 tahun, gue pengen banget nyobain jajanan dan mainan teman-teman sekolah gue. Dia langsung ngeborong seisi minimarket, manjain gue sampai gue jadi kayak pangeran kecil yang didebatin semua orang. Di umur 14 tahun, gue pingsan di rumah karena demam tinggi. Dialah yang sibuk lari ke sana kemari buat ngambilin gue air hangat, terus nyuapin obat ke gue sedikit demi sedikit. Saat itu, apapun yang gue mau, dia pasti bakal langsung ngasih saat itu juga. Orang-orang di sekitar sini selalu ngegodain dia karena dianggap terlalu bucin sama adeknya sendiri. Nggak ada yang tahu kalau selama malam-malam tanpa batas saat kita saling bersandar, gue udah lama jatuh cinta setengah mati sama Bai Ningbing, tapi gue nggak pernah berani buat ngungkapinnya. Gue cuma berani nulis perasaan cinta ini diam-diam di buku harian gue atau curhat ke sahabat karib gue, Gunanyi. Tapi gue sama sekali nggak nyangka kalau Gunanyi malah ngebocorin hal itu ke Bai Ningbing. Malam itu juga dengan muka super dingin, Bai Ningbing tiba-tiba nerobos masuk ke kamar gue, nyari buku harian itu lalu merobek-robeknya sampai hancur berkeping-keping. Dia ngelempar serpihan kertas buku harian itu tepat ke muka gue. Sebelum gue sempat ngomong sepatah kata pun, dia langsung ngebanting pintu keras-keras lalu pergi begitu aja. Sejak saat itu, dia ngelakuin segala cara buat ngehindar dan nggak mau nemuin gue lagi. Bahkan kalau kita nggak sengaja papasan, tatapannya dingin banget sedingin es, kayak lagi ngelihat orang asing yang nggak dikenal. Gue pengen banget nemuin dia buat minta penjelasan. Tapi yang gue lihat malah pemandangan Bai Ningbing lagi mojokin Gunanyi ke dinding sambil ciuman panas banget. Di situ gue mikir mungkin emang takdirnya udah kayak gini. Udah takdir kalau gue sama Bai Ningbing nggak bakal pernah bisa bareng. Udah takdir kalau tahun-tahun yang gue lewatin di keluarga Bai cuma mimpi fana belaka. Sekarang saatnya gue balik ke jalan yang seharusnya.
Makanya gue ngambil keputusan buat pulang ke rumah yang sebenarnya, sekaligus ngelepasin semua perasaan yang udah gue pendam buat Bai Ningbing selama bertahun-tahun ini. Besok paginya gue turun ke lantai bawah pagi-pagi banget. Pas lihat orang tua angkat gue manggil gue sarapan dengan ceria, gue cuma bisa tersenyum patuh dan langsung duduk di samping mereka. Setelah itu gue ngasih tahu mereka kalau gue udah nemuin orang tua kandung gue dan berniat buat nyusul mereka ke luar negeri. Dengar hal itu, nyokap langsung genggam tangan gue erat-erat. Suaranya kedengeran ikut seneng banget buat gue. Tapi begitu mikirin perpisahan ini, dan gak tahu kapan kita bakal ketemu lagi, ada nada penyesalan dan kesedihan yang tersirat di akhir kalimatnya. Ini kabar baik, Yunshen. Mama seneng banget. Akhirnya kamu bisa nemuin keluarga kandungmu. Apa kamu udah ngasih tahu kakakmu soal hal ini? Gue langsung terdiam kaku. Ngasih tahu Bai Ningbing? Lah, sekarang kan isi pikirannya cuma ada si Gunanyi doang. Mau gue kasih tahu atau nggak? Emang ada bedanya ya? Emang apa yang mau kamu kasih tahu ke kakakmu? Tiba-tiba terdengar suara yang jernih namun angkuh dari arah belakang gue. Sontak gue langsung noleh, dan tepat di saat itu gue ngelihat sesosok wanita yang berdiri tegap di ambang pintu. Anggunan menawan dengan postur tubuhnya yang begitu sempurna bagai batu giok. Nyokap, angkat gue baru aja mau buka suara, tapi gue langsung buru-buru memotong pembicaraan. Gak ada apa-apa kok, Kak. Kakak udah pulang. Pas denger panggilan yang udah lama banget gak gue sebut itu. Langkah kaki Bai Ningbing langsung terhenti seketika. Kapan ya? Terakhir kali gue berhenti manggil dia Kak? Apa? Pas umur 18 tahun? 15 tahun. Atau malah jauh sebelum itu? Tapi sekarang gue kembali manggil dia kakak lagi. Sorot mata Bai Ningbing tampak begitu dalam. Dia terus menatap gue lekat-lekat, seakan ngerasa ada sesuatu yang berubah dari dalam diri gue. Lama terdiam, dia akhirnya menundukkan kepala dan membuang muka. Dia melangkah maju, mendekati meja makan, meletakkan bungkusan kado yang dia bawa, lalu berkata dengan lembut, "Papa, Mama, ini ada hadiah yang dibeliin Nanyi buat Papa dan Mama. Katanya ini sebagai tanda baktinya yang tulus buat kalian. Semoga Papa dan Mama suka ya." Dengar hal itu, nyokap angkat gue langsung tersenyum girang bukan main. "Suka, kami suka banget dong." Nanyi emang selalu pinter kalau ngasih kado yang bagus. "Kamu udah sampein terima kasih kami belum ke dia?" Bokap angkat gue juga ikut berdiri. Bibir ayahnya yang biasanya kaku sekarang kelihatan senyum tipis. "Ningbing, ntar kalau kamu ke rumah Nanyi bawa gih sekotak teh hitam di lemari itu. Ke calon mantu satu ini Gunanyi. Om Bai sama Tante Bai emang dari dulu selalu srek banget. Omongan mereka nggak jauh-jauh dari Gunanyi. Kalau akhir pekan ini dia senggang ajak dia sama orang tuanya main ke rumah kita." Jelas banget sih, mereka mau bahas soal pernikahan. Di situ gue cuma bisa duduk diam sambil ngelihatin mereka. Rasa kesepian langsung merayap di dada gue. Gue sampai meremas telapak tangan sendiri kuat-kuat. Tapi langsung gue lepasin lagi. Di momen ini, gue makin sadar kalau gue cuma orang asing di sini. Tapi ya sudahlah, mulai sekarang gue nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin hal begini. Mikir kayak gitu, gue langsung berdiri santai, terus balik ke kamar. Pas dengar suara pintu, Bai Ningbing yang lagi asyik ngobrol sama bokap, nyokapnya langsung dongak. Dia cuma sempat lihat punggung gue yang menghilang di balik pintu. Apa itu cuma perasaannya aja? Soalnya sejak dia pulang, gue cuma ngomong satu kalimat doang. Ini beneran beda banget sama sifat gue yang dulu. Pas sore hari gue bawa kartu keluarga ke kantor polisi buat ngurus proses pemindahan kartu keluarga. Begitu gue turun ke lantai bawah, gue langsung disuguhi pemandangan Gunanyi yang lagi duduk mepet di sebelah Bai Ningbing, senyum-senyum sumringah sambil ngeliatin dia ngupasin jeruk. Jari-jari lentik Bai Ningbing dengan lincah ngupas kulit jeruk itu, terus pelan-pelan ngebersihin serat-serat putihnya. Membelahnya jadi dua bagian, terus langsung disuapin ke mulut Gunanyi. Pipi si Gunanyi langsung merona merah merona. Dia natap Bai Ningbing, terus dengan penurutnya langsung gigit potongan jeruk itu dari tangannya. Bai Ningbing ketawa kecil, dia terus ngambil tisu dari kotak di sebelahnya, lalu dengan lembut ngelap sudut bibir cowok itu. "Manis nggak?" Gunanyi mengangguk. Dia lalu ngambil setengah jeruk sisa tadi, terus disuapin balik ke Bai Ningbing. "Kak, kamu cobain juga deh." Ngelihat adegan mesra mereka berdua, gua cuma bisa buang muka pelan-pelan terus jalan keluar pintu. Tiba-tiba, "Yunshen." Gunanyi manggil gua. Gua menoleh dan ngelihat dia lagi melambai ke arah gua. "Ningbing hari ini lagi libur kerja nih. Kita rencana mau main ke taman. Kamu mau ikut bareng kita nggak?" Gua menggelengkan kepala. "Kalian berdua kan lagi kencan. Gua nggak mau jadi obat nyamuk ah." Gunanyi langsung tersenyum tipis. "Ih, kita kan semua keluarga. Kenapa harus ngerasa ngeganggu sih?" Pas dia ngomong 3 kata, semua keluarga, dia sengaja naikin nadanya seolah-olah mau ngingetin posisi gua di sana. Kalau dulu gua denger kata-kata ini, rasanya dada gue kayak diremas kuat-kuat sampai sesak napas. Tapi sekarang gue cuma nganggep Bai Ningbing sebagai kakak perempuan biasa. Jadinya hati gue biasa aja. Sedatar air di danau yang tenang. Gue masih ada urusan lain. Mungkin kapan-kapan ya. Pas denger gue nolak lagi, senyum di muka Gunanyi langsung kaku seketika. Suaranya terdengar agak sedih
dan bergetar seolah-olah dia korban. Yunshen, apa kamu masih marah sama aku gara-gara aku ngerebut kakak kamu? Makanya kamu nggak mau main bareng kita? Bai Ningbing langsung buru-buru memeluk Gunanyi. Dia merengut kesal. Dari dulu orang yang aku suka itu cuma kamu. Kok bisa-bisanya kamu mikir dia yang direbut? Kalimat manja itu langsung bikin telinga Gunanyi memerah. Bai Ningbing ketawa kecil. Dia langsung nyungsep ke pelukan cowok itu. Jinjit, terus ngecap pipinya lembut. Kalau dia nggak mau ikut, ya udah biarin aja. Nggak usah dipedulin. Gue cuma tersenyum sinis. Emang paling bener cuekin gue aja deh. Ya, mulai sekarang kita jalan masing-masing aja. Nggak usah saling ganggu. Gua pamit dengan sopan, terus langsung balik ke badan keluar pintu. Kelar ngurus surat pindah kartu keluarga, gua ninggalin kantor polisi dan langsung cus ke klub balap mobil. Di dalam kantor, ada satu dinding penuh yang dipajang piala penghargaan yang pernah kita raih, lengkap sama foto-foto balapan kita dulu. Gua natap semua itu, mata gua berkaca-kaca penuh emosi dan rasa rindu. Nggak nyangka aja kalau perpisahan ini bakal secepat ini datangnya. Yunshen. Tiba-tiba mentor, gua masuk dan nepuk pundak, gua pelan. Ngelihat guru yang udah ngebimbing gua selama 10 tahun ini, rasa sesak yang tadi sempat gua tahan, langsung naik ke tenggorokan. Gua meremas telapak tangan, lalu menarik napas dalam-dalam. Guru, sebentar lagi gua mau ke luar negeri, orang tua kandungan gua udah nemuin gua mau pindah dan tinggal di sana bareng mereka. Mata guru langsung membelalak, kaget. Tapi rasa kagetnya itu langsung berubah jadi kebahagiaan. Dia berkali-kali ngasih selamat buat gua. Ini berita bagus banget. Jadi setelah kamu ke luar negeri nanti, kamu bakal tetap lanjut balapan kan? Guru tahu banget seberapa besar perjuangan dan keringat yang udah gua korbanin buat dunia balap selama bertahun-tahun ini. Gua natap foto-foto di dinding dengan tatapan penuh keyakinan. Gua tersenyum lalu mengangguk pasti. Balapan itu mimpi hidup gua. Gua nggak bakal lepasin gitu aja. Nanti bakal gua lanjutin lagi kok di sana. Guru mengangguk lega. Dia nanya lagi, jadi kamu bakal langsung berangkat sekarang. Padahal kejuaraan nasional terbesar bentar lagi mau mulai. Kali ini kamu punya peluang gede banget buat jadi juara umum. Gue mengangguk dan bilang, gue udah diskusiin ini sama orang tua kandung gue. Gue baru bakal berangkat setelah semua urusan di sini kelar. Masih ada sisa waktu setengah bulan lagi. Pas banget buat nyelesain kompetisi terakhir ini. Baru deh setelah denger itu guru kelihatan lega banget. Dia nepuk pundak gue lagi. Kami berdua lanjut ngobrol cukup lama. Hari larut banget pas gue akhirnya pulang. Sambil nenteng tas, begitu gue buka pintu rumah, ternyata Gunanyi masih ada di sana. Pas gue dengerin baik-baik, mereka ternyata lagi asyik ngebahas soal persiapan pernikahan. Nah, tante model baju sama gaun pengantinnya banyak banget sampai aku pusing milihnya. Kayaknya mending aku minta saran dari Yunshen aja deh. Kan kita udah sahabatan bertahun-tahun, jadi dia pasti paham banget sama selera aku. Pas Gunanyi lagi ngomong gitu. Pas banget gue baru masuk ke dalam rumah. Nyokap angkat gue langsung melambai ke arah gue. Yunshen, tuh ipar kamu lagi pusing milih baju. Gimana kalau beberapa hari ke depan kamu temenin dia buat memilih perlengkapan nikah? Gue langsung lihat ke arah Gunanyi. Sudut matanya kelihatan berbinar penuh kemenangan. Tapi pas dia ngelihat ke gue langsung buang muka dan mikir sebentar. Tetap aja gue tolak. Maaf, gue lagi nggak senggang, masih banyak urusan di klub yang harus diurus. Sisa waktu gue tinggal setengah bulan lagi. Sebelum berangkat, banyak hal yang mesti gue beresin. Jadi nggak bakal sempat kalau harus nemenin Gunanyi belanja. Tapi begitu kalimat itu keluar dari mulut gue, atmosfer di ruangan itu langsung berubah jadi tegang dan berat banget. Bai Ningbing natap gue dengan tatapan yang dingin kayak es. Sahabat terbaik, kamu mau nikah sebentar lagi? Masa urusan kamu nggak bisa ditunda dulu? Udah, pokoknya diputusin begini aja. Besok kita bakal ajuin izin libur buat kamu. Kalau dia udah pakai otoritasnya sebagai orang yang lebih tua buat maksa gue ngambil cuti, hak apa lagi yang gue punya buat nolak? Mendengar itu, gue cuma bisa tersenyum pahit. Gue nggak ngomong apa-apa lagi di hari-hari berikutnya. Mau nggak mau gue terpaksa menyingkirkan semua urusan gue dan fokus nemenin Gunanyi milih perlengkapan nikah. Awalnya gue pikir dia cuma mau nyari barang di mall biasa aja. Tapi nyatanya gue nggak nyangka kalau dia bakal nyeret gue keliling kota dari ujung selatan sampai ujung utara. Dari barang gede kayak gaun pengantin sampai hal sepele kayak gelas anggur, dia maksa gue yang nentuin semuanya. Tiap kali aku nyaranin dia buat nyuruh orang nanya ke Kak Baining, dia pasti langsung cemberut terus bilang, ngapain sih nanya ke kakakmu? Kakakmu kan sibuk banget. Selain cuma bisa ngasih duit, dia tuh nggak paham apa-apa. Tetap kamu yang paling ngertiin aku. Kemarin pas aku minta dia nemenin milih cincin nikah, dia malah ngirim 1 lemari penuh cincin nikah ke rumahku, terus nyuruh aku milih sendiri. Gunanyi ngeluh ke aku, tapi matanya kelihatan banget lagi pamer. Aku cuma dengerin dalam diam, tanpa ngasih reaksi yang dia harapin. Gunanyi baru aja mau ngomong lagi, tapi tiba-tiba matanya ngelihat seorang wanita di depan pintu. Dengan muka gembira, dia langsung teriak, "Ningbing, kok kamu di sini?" Aku langsung dongak dan ngelihat dia lari, terus meluk erat Bai Ningbing sambil ngekap.
mesra pipinya. Bai Ningbing dengan manja bilang, bukannya kamu bilang mau ke kuil di pinggiran gunung buat berdoa minta berkah. Aku sengaja ngambil libur setengah hari buat jemput kamu. Gu nyanyi meluk erat Bai Ningbing. Tapi tiba-tiba kayak inget sesuatu, dia langsung noleh ke arahku. Yun Shen udah nemenin aku beberapa hari ini. Gimana kalau dia ikut kita juga? Bai Ningbing bahkan nggak ngelirik aku sama sekali. Dia cuma ngambil barang-barang belanjaan terus jalan keluar. Seiring bunyi lonceng kuil yang berdenting di kejauhan, kabut perlahan mulai hilang. Pemandangan gunung di luar kuil pun mulai kelihatan jelas di depan mata semua orang. Aku nunduk, natap jalan setapak berbatu di bawah kakiku, lalu melangkah keluar pelan-pelan. Ini apa? Tiba-tiba sebuah suara ngebuyarin lamunanku. Pas aku dongak. Kelihatan Gunianyi lagi berdiri di depan pohon bodi. Dia lagi fokus banget ngeliatin pita doa yang tergantung di sana. Semoga Yun Shen selalu bahagia dari tahun ke tahun. Semoga setiap tahun berjalan sesuai keinginannya. Semoga Yun Shen dapat banyak rezeki dan nggak pernah sakit di hidup ini. Semoga semua orang yang ditemuinya selalu baik hati. Semoga anakku Yun Shen hari demi hari, tahun demi tahun selalu aman dan selamat. Dari hambamu yang tulus, Bai Ningbing. Gunianyi ngebaca tiap baris tulisan itu. Dan tiap kali dia ngebaca sebaris kalimat, nada bicaranya makin kedengaran sirik dan sinis. Aku ngelihat pita doa itu lagi. Dadaku rasanya rada nyesek. Pikiranku pun mulai melayang jauh ke masa lalu. Gara-gara gempa bumi dahsyat waktu itu. Kesehatanku jadi rapuh banget. 3 hari sekali sakit ringan, 5 hari sekali sakit parah. Biar aku cepet sembuh, Bai Ningbing rela datang ke kuil ini tiap minggu. Cuma buat gantungin pita doa, buat aku berdoa demi keselamatan dan kesehatanku. Aku nggak nyangka kalau selama bertahun-tahun ini, ternyata Bai Ningbing udah gantungin pita sebanyak ini. Sekarang, pita-pita doa itu masih ada di pohon, tapi hubungan aku sama Bai Ningbing udah nggak bisa kayak dulu lagi. Wah, hubungan kakak adik kalian mesra banget ya. Sampai aku ngerasa kayak orang asing di sini. Gunianyi nggak sanggup baca lagi. Mukanya langsung masam, lalu dia mutusin buat pergi. Bai Ningbing buru-buru nahan dan meluk dia erat-erat sambil ngebujuk dia dengan sabar. Jangan kepikiran sama hal-hal nggak penting kayak gini lagi dong. Kamu itu suamiku. Dia kan cuma adekku. Kalau kamu nggak suka, biar aku suruh orang buat nurunin semua ini. Abis ngomong gitu, Bai Ningbing noleh kepalanya dan bilang, cabut semua pita doa yang ada di pohon itu. Satu persatu pita harapan itu jatuh berserakan ke tanah, diinjak-injak sembarangan, dan kotor kena lumpur. Nggak butuh waktu lama, pita-pita doa yang baru udah digantungin lagi di sana. Semuanya berisi kata-kata cinta yang ditulis Bai Ningbing khusus buat Gunianyi. Baru deh setelah itu, Gunianyi bisa senyum lagi. Dia ngelirik aku dengan sombong sambil pura-pura khawatir dan nanya, Yun Shen gak bakal marah kan kalau kamu begini? Bai Ningbing cuma ketawa kecil. Mana mungkin seorang adik lebih penting daripada suami sendiri? Karena suasana hati Gunianyi udah mendingan, sepanjang jalan pulang ke kota, dia terus-menerus nempel manja ke Bai Ningbing. Aku cuma bisa duduk di kursi belakang sambil meremin mata. Pas baru aja mau istirahat, tiba-tiba laju mobilnya kenceng banget. Pas aku melek dan baru mau nanya ada apa, suara ledakan keras langsung menggelegar di telingaku. Mobilnya tiba-tiba oleng, nabrak pagar, pembatas jalan, terguling beberapa kali, dan akhirnya nyangkut di jurang gunung. Kepalaku kebentur keras ke sandaran kursi. Benturan hebat itu bikin pandanganku langsung gelap gulita. Pas aku sadar, aku ngelihat seluruh badanku kejepit di kursi. Ada dahan pohon yang nembus lenganku, bikin darah segar terus mengalir deras. Di sampingku, Gunianyi juga pingsan. Dia kayaknya nggak luka parah, cuma pingsan gara-gara sesok aja. Bai Ningbing yang ada di kursi kemudi bereaksi cepet banget. Dia mecahin kaca mobil dan ngerangkak keluar duluan. Dia agak sempoyongan beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Dia ngelihat ke arahku yang lagi nahan sakit luar biasa, terus ngelihat ke Gunianyi yang lagi pingsan. Dia sempat ragu sejenak, tapi akhirnya dia malah gendong Gunianyi di punggungnya. Aku bawa Gunianyi duluan ya. Nanti aku bakal suruh orang buat jemput kamu. Abis ngomong gitu, dia nggak ngelirik mukaku lagi. Dia gendong Gunianyi dan buru-buru pergi dari sana, seolah takut cowok itu bakal lecet sedikit pun. Di saat aku mutusin buat ngelepasin dia, aku udah janji sama diri sendiri nggak bakal nangis karena dia lagi. Mulai sekarang, aku cuma mau hidup buat diriku sendiri. Tapi pas aku sendirian, kejepit di bawah mobil di tengah hutan pegunungan ini, aku tetap nggak bisa nahan buat nggak nginget kejadian gempa tahun itu. Waktu itu aku juga tertimbun di bawah reruntuhan. Di bawah tanah yang gelap gulita, nggak ada siapa-siapa selain aku. Aku kejepit di sana selama 3 hari 3 malam, sampai akhirnya aku diadopsi sama keluarga Bai. Tiap hari aku selalu mimpi buruk tentang gempa itu. Tubuhku gemeteran dan nangis di balik selimut. Dulu, Bai Ningbing pasti langsung lari ke kamarku, meluk aku erat-erat dan bilang, jangan takut. Kap, ada kakak di sini. Mulai sekarang kakak nggak bakal biarin kamu terluka sedikit pun. Tapi sekarang aku cuma bisa pasrah ngelihat dia melangkah makin jauh. Sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandanganku. Darah di lenganku makin banyak mengalir, langit pun makin gelap. Dan aku tetap nggak ngelihat tanda-tanda kedatangan Bai Ningbing.
Aku senyum kecut, berusaha sekuat tenaga pakai sisa tenagaku yang terakhir, nahan rasa sakit yang luar biasa buat ngerangkak keluar dari bawah mobil. Terus aku nekat, nahan sakit buat nyabut dahan pohon yang nancep di lenganku secara paksa. Akhirnya, dikit demi dikit, aku berhasil keluar. Aku nggak tahu udah seberapa jauh aku ngerangkak. Darah bercampur sama air mata. Sampai akhirnya aku nyampe di jalan raya dengan tubuh bersimbah darah, lalu benar-benar pingsan total. Begitu melek lagi, aku udah tiduran di ranjang rumah sakit. Lenganku diperban tebel banget. Seingatku, aku diselamatin sama orang baik yang kebetulan lewat. Padahal dari awal masuk rumah sakit, Bai Ningbing gak pernah jenguk aku sekalipun. Kata suster di sana, dia lagi sibuk ngerawat Gunianyi. Padahal Gunianyi cuma luka ringan aja, tapi dia sampai booking satu lantai rumah sakit penuh khusus buat tempat pemulihannya. Begitu dengar kabar ini, refleks, aku langsung ngeliat tanganku yang dibalut perban. Aku langsung teringat tahun pas aku masuk rumah sakit gara-gara flu biasa. Waktu itu paniknya Bai Ningbing persis kayak gini, seolah lagi ngadepin musuh besar. Dia terus nemenin aku selalu ada di samping gue, nggak pergi bareng sedetik pun. Pas hari gue keluar dari rumah sakit, banyak banget teman yang datang buat jemput. Di antara mereka ada satu cewek yang dulu pernah ngejar-ngejar gue. Pas ngelihat buket bunga yang diserahin ke gue, refleks gue pengen nolak. Tapi cewek itu langsung menyela dengan ragu. Yunshen, jangan mikir yang nggak-enggak ya. Bunga ini cuma buat nyelamatin kamu karena udah keluar dari rumah sakit. Aku tahu kamu bakal segera pergi. Aku cuma berharap kamu hidup dengan baik mulai sekarang. Pas denger itu, gue sempat bengong sebelum akhirnya ngucapin terima kasih. Begitu gue nerima bunga itu dan balik badan, gue ngelihat Bai Ningbing lagi berdiri di depan pintu. Seinget gue, dia tuh jarang banget marah. Tapi sekarang mukanya bener-bener ditekuk dan kelihatan kesel banget. Tatapan dinginnya tertuju tajam ke bunga di tangan gue. Terus dia langsung balik badan dan pergi gitu aja. Gue bener-bener, gue nggak paham dia marah gara-gara apa. Tapi gue nggak mau ambil pusing. Pas nyampe rumah, gue langsung naruh buket bunga itu ke dalam vas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Sambil bersandar di dinding, gue jalan pelan-pelan buat buka pintu. Pas pintu kebuka, wajah Bai Ningbing langsung muncul di depan mata gue. Semenjak dia tahu perasaan gue yang sebenarnya, hubungan kita berdua benar-benar jadi dingin. Bai Ningbing nggak pernah lagi ngetuk pintu kamar gue. Terus sekarang ngapain dia kesini? Baru aja gue mau buka mulut, Bai Ningbing tiba-tiba langsung meluk gue erat-erat. Tindakan mendadaknya ini bikin gue kaget dan refleks mundur beberapa langkah sampai kita berdua jatuh ke sofa. Gue bisa nyium bau alkohol yang kuat banget dari tubuhnya. Pas gue mau dorong dia menjauh, di detik berikutnya, cewek itu malah megang dagu gue dengan kuat dan langsung nyosor mencium gue. Rasanya kayak ada petir yang menyambar otak gue. Di saat pikiran gue masih ngelak, dia malah makin memperdalam ciumannya. Dengan suara serak, dia malah manggil nama cowok lain, Nianyi. Sial, ternyata dia mabuk dan salah ngenalin gue sebagai Gunianyi. Begitu sadar, gue langsung buru-buru dorong dia, terus lari keluar. Untungnya, dia nggak ngejar gue setelah itu. Besok paginya, pas gue jalan keluar dari ruang tamu, gue ngeliat Bai Ningbing cemberut sambil jalan ke arah gue. Ngapain kamu ada di kamar aku, Yunshen? Nada suaranya yang penuh curiga dan nggak berdaya itu bikin gue tercengang. Kelihatan banget kalau dia sama sekali nggak inget kejadian tadi malam. Pas gue baru mau ngomong, cewek itu langsung memotong dengan dingin. Kamu yang bawa aku ke sana. Yunshen, kan udah pernah aku bilang di antara kita itu nggak bakal ada kesempatan. Lagian, aku juga bakal segera menikah. Kamu masih belum menyerah juga? Gue langsung terdiam, lalu menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nggak ada gunanya juga gue ngomong. Menyukai dia adalah kesalahan terbesar gue sejak awal. Sekarang di matanya, apapun yang gue lakuin bakal selalu salah. Melihat gue yang menunduk diam dengan mata berkaca-kaca, napas Bai Ningbing terdengar agak berat. Pas dia baru mau ngedeketin gue, tiba-tiba terdengar suara cowok yang lembut dari luar. Gunianyi melangkah masuk, niatnya mau senyum sambil meluk dia, tapi senyumnya langsung kaku seketika. Kenapa sudut bibir kamu robek? Bai Ningbing refleks menyentuh bibirnya, lalu menatap gue dalam-dalam. Akhirnya dia bilang, gak apa-apa kok, paling cuma di Gideon itu. Gue gak pernah lagi ketemu berduaan sama Bai Ningbing. Dia sibuk nemenin Gunianyi, sedangkan gue harus fokus, latihan keras, memanfaatkan waktu yang ada. Hari itu pas gue lagi di sirkuit balap dan bersiap masuk ke mobil buat latihan. Di detik berikutnya, gue ngelihat guru nuntun Bai Ningbing dan Gunianyi ke arah kita. Kenalin semuanya. Ini orang yang direkomendasiin khusus sama Nona Bai, pembalap baru kita, Gunianyi, semuanya. Tolong beri tepuk tangan yang meriah. Di tengah riuh tepuk tangan semua orang. Guru ngelihat ke arah gue yang berdiri paling ujung dan berkata, Yunshen, tolong bimbing Nianyi lebih banyak ya mulai sekarang. Setelah sesi perkenalan selesai, guru dengan hormat nganterin Bai Ningbing dan Gunianyi buat ngurus administrasi. Begitu pintu besar itu tertutup, semua orang langsung mulai berbisik-bisik. Gue denger dulu Gunianyi pengen gabung ke tim balap kita, tapi nggak lolos seleksi. Dia bener-bener dapet privilege karena jadi
tunangannya Nona Bai. Cuma butuh satu patah kata dari dia dan cowok itu langsung masuk dengan gampang banget. Padahal dulu kita harus berjuang mati-matian ngalahin ribuan orang cuma buat masuk ke sini. Bener-bener nggak adil. Bisik-bisik penuh iri itu terus terdengar tiada henti. Dari kejauhan, gue duduk di dalam mobil sambil menatap diri gue sendiri di cermin. Sorot mata gue memancarkan sedikit kebingungan. Nggak ada yang lebih kenal Bai Ningbing dibanding gue. Dia itu orangnya dingin dan punya prinsip kuat, selalu taat sama aturan. Meskipun punya kekuasaan besar, dia nggak pernah sekalipun gunain hak istimewa itu. Tapi sekarang, dia malah ngelanggar aturannya sendiri demi Gunianyi. Tampaknya dia bener-bener sayang banget sama cowok itu. Sejak saat itu, Gunianyi resmi gabung ke tim balap, dan gue jadi mentornya. Gue ngajarin dia dengan serius, tapi Gunianyi malah ogah-ogahan belajarnya setengah hati dan selalu nyari-nyari alasan buat bolos latihan, terus pulang cepat terus. Kali ini, gue bener-bener gak bisa nahan dia. Kowok itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Pas gue jalan ke jendela buat nelpon dia, gue malah ngelihat Bai Ningbing lagi meluk dia erat-erat. Mereka berdua berciuman mesra, lalu masuk kembali ke mobil. Gue nggak mau ngelihat lagi, langsung nutup jendela pelan-pelan dan lanjut latihan. Udah larut malam pas gue balik ke rumah. Dan gue langsung ngelihat Bai Ningbing berdiri di gerbang utama. Mukanya kelihatan mendung, seolah-olah lagi nungguin gue. Pas gue nyamperin dia dan mau nanya ada apa. Gue malah denger dia nanya dengan nada dingin, "Yunsen, bisa nggak sih kamu berhenti nyari-nyari kesalahan Nyanyi terus? Kalau emang nggak suka sama dia, bilang aja langsung. Kenapa kamu harus nindas dia di tim balap?" Badan gue udah capek banget dan pas denger kata-kata itu, berbagai perasaan campur aduk langsung berkecamuk di dalam hati. Rasa bersalah, patah hati, dan keputusasaan. Gue nggak perlu menebak lagi kalau Gunianyi pasti udah ngomong yang enggak di depan dia. Gue nggak mau repot ngejelasin, langsung jalan ngelewatin dia. Dan masuk ke kamar. Sejak saat itu, gue makin longgar sama Gunianyi. Hal ini malah bikin dia makin melunjak. Tiap hari dia cuma datang absen di tim balap, terus langsung cabut. Anggota tim yang lain pada kesel dan pengen negur dia, tapi gue langsung nahan mereka sambil geleng kepala. Ini hidupnya Gunianyi. Kalau dia nggak bisa lolos penilaian tim, dia bakal didepak dengan sendirinya. Hidup dia, tanggung jawab dia sendiri. Lagi pula, gue udah nggak punya waktu lagi buat ngajarin dia. Gue pikir masalah ini bakal mereda gitu aja, tapi nggak disangka. Bai Ningbing tiba-tiba nemuin gue dan nyuruh gue buat nyerahin posisi pembalap utama ke Gunianyi. Awalnya, gue nggak langsung merespon sampai dia nanya sekali lagi apakah gue setuju. Gue langsung mendongak menatapnya, sorot mata gue memancarkan amarah yang dingin. "Kamu nyuruh aku nyerahin posisi pembalap utama ke dia?" Gue berusaha sekuat tenaga buat nahan emosi, tapi suara gue tetap bergetar. Bai Ningbing sama sekali gak sadar dengan perubahan sikap gue dan cuma berkata dengan dingin, "Gimana pun juga, dia kan calon ipar kamu. Itu cuma posisi pembalap utama kok. Apa emang sepenting itu? Cuma posisi pembalap utama. Emang sepenting itu?" Di momen ini, gue udah gak bisa nahan emosi gue lagi. Bai Ningbing, 5 tahun lalu, pas tahu gue suka balapan, lu yang nyariin pelatih balap terbaik buat gue. 4 tahun lalu, pas gue menang trofi juara balap pertama gue, lu juga yang ikut ngerayain bareng gue sampai begadang semalaman. 3 tahun lalu, pas gue jadi kapten tim dan dijauhi sama teman-teman setim, lu yang selalu dukung dan semangatin gue buat terus kejar mimpi gue. Lu bilang gak usah peduliin omongan orang lain, lu yang lakuin itu semua. Tapi sekarang, lu malah nyuruh gue buat nyerahin posisi pembalap utama yang udah gue latih mati-matian setahun ini ke Gunian ya. Lu tahu jelas kan sesayang apa gue sama dunia balap? Gue ngepel telapak tangan gue erat-erat, suara gue bergetar nahan tangis. Ngelihat muka gue yang penuh air mata, hati Bai Ningbing langsung ngerasa sesak. Dia kayak kepikiran lagi masa-masa sulit pas latihan di sirkuit. Ingat sama cowok yang jatuh bangun berkali-kali demi mimpinya. Tangannya tiba-tiba mengepal, akhirnya dia nggak ngomong apa-apa lagi dan langsung balik badan buat pergi. Sejak Gunian, ya masuk ke tim balap cuma gara-gara satu ucapan dari Bai Ningbing, tim kami perlahan pecah jadi 2 kubu. Kubu pertama yang gue pimpin, mereka fokus latihan dan ngejadikan gue sebagai panutan lo. Sementara kubu satunya, yang dipimpin Gunian ya, malah malas-malasan latihan seharian dan cuma mikirin cara cari muka biar bisa dipuji di depan Bai Ningbing. Kedua kubu ini nggak pernah ribut langsung. Sampai akhirnya hari ini, pas beres latihan, Gunian ya tiba-tiba senyum licik dan ngalangin jalan gue. "Yunsen, ada yang gue nggak paham nih. Bisa ajarin gue nggak?" Ngelihat tingkahnya yang nggak kayak biasanya, gue spontan ngerutin dahi. Pas gue baru mau ngomong, kacung di belakang Gunian. Ya tiba-tiba dorong gue. "Maksud lu apa nih?" "Nian, ya udah nanya baik-baik, tapi sikap lu malah kayak gini." Teman di sebelah gue udah nggak tahan lagi dan langsung pasang badan di depan gue. "Maksud? Lu apa nanya-nanya maksud?" Gue justru mau nanya, apa maksud si Gu ini? Pas latihan waktunya banyak, tapi nggak nanya. Pas udah kelar baru sibuk nanya. Sengaja banget kan lu? Gue nggak mau ada ribut-ribut, jadi gue tarik baju temen gue. Tapi rombongan sebelah malah ngira kami takut. Dan omongan mereka makin lama makin ngelunjak. "Kenapa takut ya?
Asal lu tahu ya, Niannya itu calon kapten tim masa depan. Yun Shen bisa ajarin dia tuh udah untung. Kehormatan buat dia. Dia kan cuma anak angkat. Kalau dia sampai bikin Niannya kesel, awas aja, lu bisa ditendang keluar dari sini. Gue nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi detik itu juga kubu langsung baku hantam. Di tengah kekacauan itu, Gunian ya ngedekat ke arah gue dan dorong. Gue kencang banget. Gue lagi berdiri di pinggir balkon tinggi. Pas gue mau jatuh, gue refleks narik baju Gunian. Ya biar ikut jatuh bareng gue. Kami berdua pun jatuh dari ketinggian. Suara teriakan langsung pecah di mana-mana. Keadaan bener-bener kacau balau. Pas Bai Ningbing datang, kami berdua lagi dilarikan ke ruang operasi. Ngelihat kami berlumuran darah, mukanya langsung pucat pasi, dan suaranya yang biasa tenang langsung berubah panik. Gimana keadaannya? Dokter pun keluar dengan tergesa-gesa. Nona Bai, Tuan Yun, dan Tuan Gu jatuh dari tempat tinggi. Kedua lengan Tuan Yun patah, sementara Tuan Gu jatuh tepat di atasnya. Jadi kondisinya lebih parah. Saat ini, stok obat khusus untuk lengan patah cuma sisa 1 dosis. Padahal tanpa obat itu pun tangan Tuan Gu bakal baik-baik aja. Bagaimana keputusan Anda? Belum sempat dokter selesai ngomong, Bai Ningbing langsung motong. Kasih ke Niannya aja, nggak usah banyak omong. Langsung operasi sekarang juga. Dengar keputusannya yang begitu tegas, gue yang baru sadar karena rasa sakit yang luar biasa. Berasa kayak disambar petir. Dia tahu jelas sekorban apa tangan ini buat seorang pembalap kayak gue. Padahal dokter juga udah bilang kalau tangan Gunian ya bakal baik-baik aja walau tanpa obat itu. Gue nahan sakit dan teriak sekuat tenaga. Gue yang dulunya sangat angkuh, sekarang nangis sambil memohon. Kak, tolong jangan, aku mohon kasih obatnya buat aku aja ya. Nggak apa kalau kakak nggak suka sama aku, nggak apa-apa kalau kakak ninggalin. Aku di kaki gunung seharian semalaman, tapi kakak tahu kan seberapa berartinya tangan ini buat aku. Aku nggak boleh kehilangan tangan aku. Aku masih harus balapan. Balapan itu mimpi aku, tolong kak. Di akhir kalimat, tangisan gue langsung pecah. Air mata yang gede-gede mulai mengalir di pipi gue yang pucat. Ngelihat gue yang nggak pernah nangis sekecil apapun, luka gue, sekarang nangis histeris kayak gini, tangan Bai Ningbing yang tergantung lemas di samping badannya, spontan mengepal dan sedikit gemetar. Pas dia baru mau ngomong, Guniannya yang pingsan di sebelahnya tiba-tiba sadar karena kesakitan. Ningbing, sakit banget. Tangan aku sakit banget, tolong selamatin aku. Dengar itu, Bai Ningbing langsung nempis tangan gue kasar dan lari buat genggam tangan Gunian ya. Kap, tenang ya. Aku bakal minta dokter langsung suntik obat. Khususnya buat kamu sekarang juga. Habis ngomong gitu, dia langsung maksa dokter buat nyuntikin obat khusus itu ke Gunian. Ya, gue yang ngelihat kejadian itu di depan mata, berusaha sekuat tenaga buat nopang badan gue dan nerjang ke arah Gunian. Ya, berharap bisa merebut obat khusus itu dari tangan dokter. Tapi kedua lengan gue yang patah bikin gue nggak bisa bergerak sama sekali. Jarum suntik yang dingin itu pun menusuk kulit lengan Gunian ya. Gue cuma bisa pasrah ngelihat obat khusus itu perlahan mengalir ke dalam tubuh orang lain. 3 hari kemudian, gue akhirnya terbangun dari koma. Kali ini, gue ngelihat Bai Ningbing lagi duduk di samping kasur gue. Dia kelihatan capek banget dengan mata yang memerah. Pas tahu gue udah bangun, tangan Bai Ningbing gemetar mau bantu gue. Tapi gue langsung miringin badan buat ngehindar. Tangan Bai Ningbing langsung kaku di udara. Butuh waktu lama sampai akhirnya dia narik tangannya kembali. Suaranya terdengar tercekat, tangan kamu masih bisa berfungsi normal kok. Cuma kamu nggak bakal bisa balapan lagi. Kalau kamu nggak bisa balapan lagi, ya udah nggak apa-apa. Lagian kakak bakal tetap ngerawat kamu kok. Nian, ya itu tunangan kakak. Kakak nggak bisa ninggalin dia. Hati gue campur aduk beneran. Gue harusnya marah, putus asa, sedih, menderita, bahkan teriak histeris. Tapi pada akhirnya yang tersisa cuma rasa pasrah. Suara gue serak, dan gue ngomong sambil nahan tangis. Kak, tolong pergi dari sini. Kamar rawat inap itu langsung hening seketika. Akhirnya Bai Ningbing berdiri, ninggalin gue cuma dengan 1 kalimat. Istirahat yang cukup ya. Terus dia pergi gitu aja. Pas pintu tertutup, air mata gue yang udah numpuk akhirnya tumpah. Gue nangis sejadi-jadinya ya. Gue yang setiap hari sibuk latihan di tim balap demi impian. Gue yang latihan sampai kehabisan tenaga di tengah teriknya, musim panas. Gue yang sesumbar bakal bawa tim ini ke puncak kejayaan. Gue yang bilang bakal dedikasiin seluruh hidup gue buat dunia balap. Sekarang semuanya hancur total gara-gara kedua tangan gue yang rusak. Mimpi-mimpi gue udah hancur berkeping-keping. Sejak dokter bilang aku nggak bakal bisa balapan lagi seumur hidup. Aku cuma jadi kayak mayat hidup. Nggak bisa nangis, nggak bisa senyum. Cuma bisa duduk di kursi dengan selimut wol yang nutupin kakiku, natap kosong ke luar jendela. Sampai akhirnya hari kompetisi resmi tim balap pun tiba. Nggak peduli sama larangan keluarga bayi, aku nekat datang ke aula dan duduk di barisan paling belakang. Lampu mulai redup dan alunan piano mulai terdengar. Aku natap ke panggung, ngelihat Gunian pakai baju balap yang harusnya jadi milikku, mengendarai mobilku, dan nerima semua tepuk tangan serta bunga segar yang harusnya jadi hakku. Pas konfeti warna-warni mulai berjatuhan, semua orang langsung berdiri dan tepuk tangan meriah. Bai Ningbing sambil megang buket bunga segar, langsung mencium Gunian.
Yang lainnya juga ikutan maju buat ngasih selamat dan bersorak. Cuma aku yang tetap duduk diam di pojokan, ngeliatin orang-orang datang dan pergi sampai akhirnya aula kosong. Nggak tahu udah berapa lama aku diam di sana. Akhirnya aku berdiri dan jalan ke depan. Begitu ngeliat aku datang, Bai Ningbing langsung refleks ngelindungin Gunian. Dia bilang, kalau kamu marah, lampiasin aja ke aku, Kak. Jangan sakiti dia. Aku cuma natap dia diam, tatapanku dingin tanpa emosi. Gunian natap ke arahku sambil senyum provokatif, terus narik-narik ujung baju Bai Ningbing. Dia acting sok kasihan dan bilang, Ningbing, gak apa-apa kok. Lagian ini emang salahku. Aku udah ngerebut posisi kaptennya, terus pakai mobilnya juga. Wajar banget kalau dia marah. Aku langsung geleng kepala dan bilang, aku gak marah kok. Aku kesini cuma mau ngasih kado buat kalian berdua. Semua orang langsung cengok dengar ucapan itu. Hadiah? Hadiah apa? Ikut aku sekarang, kalian berdua. Habis ngomong gitu, aku langsung jalan keluar dari pintu aula. Begitu mereka berdua melangkah keluar, kembang api langsung melesat ke langit, meledak dengan indahnya, kelopak bunga juga berjatuhan kayak hujan. Satu demi satu, ledakan kembang api terus menerangi langit malam. Ada tatapan kaget di mata Bai Ningbing. Detik berikutnya, aku pun berkata, Bai Ningbing, masih ingat nggak hari pas aku resmi jadi kapten tim, kakak nyalain kembang api Semeria ini buat aku. Kakak bilang, kakak pengen aku bersinar terang seumur hidupku, bebas kayak angin. Sekarang aku balikin kembang api ini buat kakak. Aku doain kakak dan kakak ipar bisa menua bersama selalu bergandengan tangan. Begitu kata kakak ipar keluar dari mulutku, pupil mata Bai Ningbing langsung mengecil karena kaget. Dia refleks langsung natap ke arahku. Ini pertama kalinya aku manggil Gunian dengan sebutan itu di depan semua orang. Dadanya langsung terasa sesak. Pas dia baru mau ngomong, aku udah keburu balik badan dan pergi, menghilang dari pandangannya. Malam sebelum pernikahan, rumah keluarga Bai sibuk luar biasa. Pas tengah malam, lantai bawah masih terang benderang. Ibu Bai sibuk nyuruh para pelayan buat mindahin barang-barang dekorasi dan menghias kamar pengantin. Sementara di lantai atas, lampu kamarku masih menyala. Aku duduk di karpet, masukin semua hadiah pemberian Bai Ningbing selama bertahun-tahun ini satu persatu ke dalam kotak besar. Boneka beruang ini dikasih pas hari pertama aku masuk ke keluarga Bai. Bai Ningbing ngasih ini sebagai hadiah penyambutan. Waktu itu aku ketakutan banget sampai nggak bisa tidur semalaman. Bai Ningbing yang diam-diam masuk ke kamarku, megang boneka beruang ini dan dongeng buat aku. Dia bahkan bilang kalau boneka ini adalah titisannya yang bakal jagain aku sebagai gantinya. Baju balap ini dikasih pas hari pertama aku mutusin buat belajar balapan. Karena pengen semangatin aku, dia bela-belain pesan baju ini langsung dari luar negeri. Katanya dia pengen baju ini selalu nemenin aku bersinar di sirkuit balap. Sepatu balap ini hadiah ulang tahunku yang ke-18. Dia sendiri yang pakein ke kakiku sambil bilang kalau aku akhirnya udah dewasa dan mulai sekarang aku harus terus nempel sama dia seumur hidup. Aku kemas, semua barang itu rapi-rapi. Terus perlahan bawa kotaknya turun tangga. Udah larut malam dan sunyi banget. Seluruh sudut rumah udah dipenuhi dekorasi pernikahan. Semuanya kayak ngingetin aku kalau rumah ini bakal segera punya nyonya baru. Aku nggak mau ngeliat itu semua lagi, langsung jalan keluar bawa kotak itu. Nggak disangka aku malah papasan sama Bai Ningbing, yang baru aja pulang dari rumah keluarga gue. Pas ngeliat kotak besar yang aku pegang, dia langsung panik setengah mati. Mau ngapain kamu? Cuma mau buang barang-barang, nggak penting. Jawabku datar, terus lanjut jalan ngelewatin dia menuju pintu utama. Bai Ningbing cuma bisa melongo, natap punggungku yang pergi tanpa ragu sedikit pun. Dadanya mendadak terasa sesak banget. Sejak insiden itu, aku emang benar-benar berubah. Jadi orang lain semenjak nggak bisa balapan lagi. Dia pikir aku bakal marah-marah atau bikin keributan. Tapi dugaannya salah besar. Aku kelihatan tenang banget, bahkan sampai di titik yang bikin merinding. Aku pun menoleh dan natap dia. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bilang, dia pengen kamu jadi pendamping pengantin pria pas pernikahan nanti. Dengar itu, mukaku tetap datar, tanpa ekspresi. Aku jawab dengan sopan, dia sekarang itu kakak ipar, bukan temanku lagi. Rasanya kurang pantas kalau orang dengan status kayak aku yang lakuin itu. Mending kalian cari orang lain aja. Habis ngomong gitu, aku langsung pergi tanpa nengok lagi. Aku melangkah keluar perlahan. Bukannya nggak pantas, tapi emang pas di hari pernikahan mereka nanti, aku emang udah harus pergi jauh. Malam sebelum pernikahan itu, sambil bawa kotak, aku sengaja nyari ayah dan ibu Bai. Ayah ibu. Aku natap wajah hangat mereka berdua, mataku mulai berkaca-caca. Besok aku nggak bisa datang ke pernikahan kakak. Nggak bisa lagi, orang tua kandungku udah pesan tiket pesawat buat besok pagi. Jadi besok aku harus pergi. Ayah dan ibu Bai langsung saling pandang. Mereka berdua kaget setengah mati dan bilang, kok mendadak banget? Aku cuma senyum sambil geleng-geleng kepala. Terus aku ngeluarin segepok amplop tebal dari kantongku dan menyerahkannya ke mereka. Ini nggak mendadak kok. Harusnya aku emang pergi dari dulu. Di dalam sini ada uang tabunganku selama bertahun-tahun. Jumlahnya pas banget buat ganti semua biaya hidupku selama 15 tahun ini. Semua yang udah keluarga, Bai keluarin buat aku.
Begitu ngeliat itu, ayah dan ibu bayi langsung geleng-geleng kepala dengan keras, berniat buat balikin uang itu ke aku. Anak ini kok malah gini? Tapi aku langsung dorong balik amplop itu dengan tegas dan bilang, tolong diterima ya. Ayah, ibu. Habis itu aku langsung berlutut di lantai dan sujud dengan tulus sebanyak 3 kali di depan mereka. Pas aku dongak, mataku udah penuh air mata dan ada sedikit bekas darah di jidatku. Ayah, ibu, makasih banyak ya atas semua kasih sayang dan perhatian kalian buat Yunshen selama 15 tahun ini. Jasa kalian yang udah ngebesarin aku nggak bakal pernah aku lupain seumur hidup. Mulai sekarang, Yunshen udah nggak bisa lagi nemenin ayah dan ibu. Aku cuma berharap ayah dan ibu selalu jaga kesehatan, panjang umur, dan selalu bahagia. Di hari pernikahan tiba, harusnya Bai Ningbing udah bersiap-siap di tempat acara, tapi dia malah ragu dan nggak pergi-pergi. Dia malah jalan bolak-balik di depan kamarku. Sambil natap pintu kamar yang tertutup rapat itu, dada Bai Ningbing mendadak terasa nyeri banget. Dia selalu ngerasa kalau aku nggak bakalan pergi. Tapi entah kenapa, perasaannya bilang kalau aku sampai pergi, dia bakal kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada apa, Kak? Pas gue buka pintu dan keluar, gue ngelihat Bai Ningbing berdiri di luar kamar sambil megangin dadanya. Jarak yang jauh dan tatapan dingin di mata, gue bikin jantungnya copot lagi. Dia narik napas dalam-dalam terus bilang, gimana kalau kamu ikut kakak, Dek? Gue langsung bengong. Ngapain juga gue ikut dia, cuma buat nonton dia sama Gunanyi pamer kemesraan. Secara refleks gue ngeliat jam tangan gue. Lagian, gue juga udah gak punya waktu. Gue menggelengkan kepala. Aku masih ada urusan yang harus diselesain. Nanti aku langsung ke tempat nikahan aja nungguin yang lain. Bai Ningbing masih pengen ngomong, tapi ibu bayi dari lantai bawah langsung teriak nyuruh dia buru-buru. Ningbing, waktu baiknya hampir habis nih. Pertama penolakan dari gue, ditambah desakan dari ayah sama ibu bayi. Bai Ningbing masih kelihatan ragu buat pergi, tangannya masih nahan di pintu. Pas desakan dari bawah makin kencang, dia terpaksa nahan rasa panik di hatinya. Sebelum pernikahannya dimulai, temuin kakak ya. Ada yang mau kakak omongin. Gue cuma diam, natap ke bawah dengan tatapan super dingin. Tapi Bai Ningbing kayaknya keke banget pengen dapat jawaban dari gue. Sampai dia ngulangin kalimatnya lagi. Ini penting banget. Kamu harus nemuin kakak. Melihat kalau gue nggak jawab, dia nggak bakal pergi. Akhirnya gue terpaksa ngangguk sambil bohong. Iya, aku tahu kok. Kalimat ini akhirnya bikin Bai Ningbing tenang. Dia pun ngelepasin tangannya dari pintu, berbalik, dan langsung pergi. Gue cuma ngangguk, ngelihatin dia turun tangga dan masuk ke dalam mobil pengantin. Habis itu, semua orang ikut masuk ke mobil di belakangnya. Akhirnya, kembang api mulai dinyalain. Mobil pengantin itu perlahan jalan. Makin lama makin menjauh dari pandangan gue sampai akhirnya hilang. Terus, gue bisikkan satu kalimat, Bai Ningbing, selamat atas pernikahanmu. Semoga kita gak pernah ketemu lagi. Selesai ngomong gitu, gue langsung nunduk dan ngambil koper yang udah gue siapin sebelumnya, turun ke bawah, keluar rumah, terus jalan selangkah demi selangkah menuju bandara. Punggung gue kelihatan tegas banget, gue sama sekali nggak noleh ke belakang. Pernikahan keluarga bayi sama keluarga gue beneran jadi berita heboh seantero ibu kota. Banyak banget orang yang udah standby dari pagi di pinggir jalan, yang bakal dilewati sama iring-iringan pengantin, nungguin keluarga bayi ngelempar permen pernikahan ke arah mereka. Ucapan selamat pun terus mengalir tanpa henti. Tapi anehnya, Bai Ningbing yang lagi duduk di dalam mobil pengantin malah nggak ngerasa bahagia sama sekali. Pas dia inget lagi momen cowok itu berdiri di depan kamarnya tadi pagi. Dengan detak jantungnya yang kencang banget, dia mulai panik lagi. Dia ngerasa ada sesuatu yang hilang, karena status keluarga bayi jauh lebih tinggi dari keluarga Gu. Pernikahan ini mengharuskan Bai Ningbing sendiri yang datang nemuin keluarga Gu. Keluarga bayi sih nggak peduli sama tradisi lama. Mereka cuma pengen semua orang tahu kalau pernikahan Bai Ningbing sama Gunanyi itu adalah anugerah buat keluarga Gu. Dan anak perempuan mereka ini bisa dibilang turun kasta, bukan karena pengen pansos atau cari aliansi keluarga. Keluarga gue juga ikutan masang lampion sama bunga-bunga, bikin suasana jadi meriah banget dengan pita hiasan di mana-mana. Teman-teman pendamping pria Gunanyi udah berdiri di balkon. Nggak sabar nungguin rombongan pengantin keluarga bayi datang. Akhirnya jam 11 tepat berbunyi dan iring-iringan pengantin keluarga bayi perlahan mulai kelihatan di depan mata mereka. Para pengiring pria langsung lompat kegirangan terus nyamperin Gunanyi. Woi, mereka udah datang. Nanyi, pengantin bidadarimu dari keluarga bayi udah sampai. Gunanyi yang dengar hal itu langsung nungguin Bai Ningbing di dalam kamar dengan perasaan super gak sabar. Setelah suara trompet dan drum yang bising berlalu, Bai Ningbing yang lagi megang buket bunga naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya. Pas ngelihat Bai Ningbing pakai gaun pengantin di depannya, Gunanyi sempat malu-malu kucing sambil nunduk. Tapi aslinya hatinya girang, setengah mati. Akhirnya dia beneran bakal nikah sama Bai Ningbing. Setelah sempat bercanda tawa sebentar, Bai Ningbing sama Gunanyi masuk ke mobil pengantin, terus langsung OTW ke restoran. Di perjalanan Gunanyi merhatiin perempuan di sebelahnya ini, dia ngerasa sejak awal dia ngejemput pengantinnya,
Bai Ningbing kelihatan gak fokus dan melamun mulu. Dia langsung megang dan narik pelan gaunnya. Ningbing. Baru deh dia tersadar dan oleh ke Gunanyi. Ada apa? Kamu lagi pengen sesuatu ya? Kamu kelihatan kurang bahagia deh. Biasanya sih dia gak bakal mikir aneh-aneh. Tapi hari ini kan hari pernikahan mereka. Masa pengantin wanitanya malah kayak gini sih? Bai Ningbing langsung megang dahinya terus ketawa kecil. Semalam pas mikirin hari pernikahan kita sekarang, aku gugup banget sampai nggak bisa tidur semalaman. Gunanyi pun nggak mikir macam-macam lagi, terus nyandarin kepalanya dengan manja di bawah Bai Ningbing. Akhirnya mobil pengantin berhenti di depan restoran dan dia langsung menuntun Gunanyi masuk ke ruang tunggu. Setelah ngobrol lama banget sama Gunanyi, akhirnya Bai Ningbing berdiri dan keluar ruangan. Pas keinget lagi sama apa yang dia bilang ke gue tadi pagi, dia langsung manggil kepala pelayan buat nyuruh jemput gue. Sebelum gue datang, hatinya beneran campur aduk gak karuan. Sebenarnya apa sih yang mau dia omongin ke gue? Apa? Dia mau bilang kalau Gunanyi sekarang udah jadi kakak ipar gue, terus nyuruh gue jangan so akrab di depan Gunanyi. Atau dia mau bilang kalau meskipun Gunanyi tinggal di rumah keluarga Bai, gue masih boleh tinggal di sana dan gak perlu angkat kaki. Atau malah mau bilang kalau dia emang udah nikah, tapi di hatinya gue bakal tetap jadi adiknya. Dia mikirin banyak hal, termasuk gimana cara mulai obrolan pas ketemu gue nanti. Tapi pas dia ngelihat gak ada siapa-siapa di samping kepala pelayan, semua kata-kata yang udah dia siapin langsung berubah jadi rasa panik yang luar biasa. Yunshen mana? Bibir si kepala pelayan sampai gemetaran, bingung mau ngomong apa. Pas dia diutus sama Bai Ningbing buat nyari gue. Dia nggak sengaja ketemu sama ayah dan ibu Bai yang lagi jalan ke lantai atas. Begitu dengar tujuannya, ayah sama ibu Bai langsung saling pandang. Pas dihitung-hitung, jam segini gue pasti udah naik pesawat. Ditambah lagi acaranya udah mau mulai. Kalau Bai Ningbing nyariin gue sekarang, dia pasti bakal tahu kenyataan pahit ini dan malah bikin pernikahannya tertunda. Makanya mereka nyuruh si kepala pelayan buat bohong ke Bai Ningbing, bilang kalau cedera tangan gue kambuh lagi, jadi gue terpaksa pulang duluan buat istirahat. Biar Bai Ningbing makin percaya, mereka bahkan ngambil surat yang sempat gue tulis sebelumnya tapi belum sempat gue kasih lihat ke dia. Di kertas itu ada tulisan tangan gue yang isinya ngejelasin kalau gue lagi nggak enak badan dan pulang lebih awal. Bai Ningbing ngerasa ada yang janggal banget dan baru aja mau protes. Tapi pria di sampingnya keburu ngingetin kalau acaranya udah mau mulai dan dia harus segera bersiap-siap. Sebenarnya Bai Ningbing sempat ragu buat melangkah, tapi akhirnya dia tetap memaksakan kakinya buat jalan ke lokasi pernikahan. Si kepala pelayan yang lihat dia pergi akhirnya cuma bisa ngehela napas lega dalam hati. Tiba-tiba suara alunan piano yang merdu mulai terdengar. Bai Ningbing berdiri di ujung panggung, natap Gunanyi yang pakai setelan jas perlahan jalan mendekat sambil senyum lebar. Tapi entah kenapa, dia malah bayangin gue yang pakai baju pengantin. Gue kan emang anaknya santai dan suka bercanda, jadi kayaknya gue nggak bakal pakai jas hitam formal biasa, melainkan pakai baju kombinasi warna hitam dan emas favorit gue. Gue juga nggak bakal jalan lambat kayak si Gunanyi, tapi langsung gercep nyamperin dia. Muka gue nggak bakal pasang senyum malu-malu kucing kayak si Nanyi, tapi senyum super cerah dan bebas lepas. Terus langsung ngerangkul pundaknya dengan mesra. Tapi kayaknya si cewek terlalu hanyut dalam khayalannya sendiri sampai pas. Pembawa acara nanya apa dia bersedia nikah sama pengantin pria di depannya. Dia malah refleks sebut nama gua dong. Mana dia masih megang mikrofon lagi dan pengeras suara langsung nyebarin suaranya ke seluruh aula pernikahan. Para tamu awalnya syok berat, terus mulai kasak-kusuk gosip. Bukannya Yunshen itu anak angkat keluarga Bai? Kenapa dia malah sebut nama cowok itu? Orang tua dari kedua keluarga yang duduk di baris depan langsung matung. Ayah dan ibu Bai refleks natap dia, bikin hati mereka makin ketar-ketir. Kok bisa-bisanya anak perempuan mereka bikin malu di momen sepenting ini? Ayah gue dan ibu gue mukanya langsung sepet banget. Mereka langsung nuntut penjelasan ke ayah dan ibu Bai di sebelahnya. Sementara di atas panggung, pas denger pengantin wanita sebut nama gue, muka Gunanyi langsung pucat pasi, tangan yang remas celanya kuat-kuat. Dia terbata-bata. Ningbing, kamu ngomong apa sih? Dia refleks mau megang tangan si cewek. Padahal tinggal selangkah lagi mereka resmi nikah. Kenapa coba malah sebut nama gua? Kalau dulu Bai Ningbing pasti bakal langsung sadar dan gercep ngeles buat beresin situasi canggung ini. Tapi sekarang dia malah celingukan nyari orang di barisan tamu. Ada yang asing, ada yang dia kenal. Ekspresi mereka macam-macam, tapi nggak ada satupun sosok yang dia cari-cari. Detik berikutnya, dia cetwekin semua teriakan orang, langsung lari turun panggung dan kabur keluar. Bai Ningbing, Bai Ningbing, Ningbing. Banyak banget yang teriak, manggil namanya. Ada yang marah, ada yang sedih, bahkan ada yang putus asa, tapi dia bodoh amat dan nggak noleh sama sekali. Langsung nerobos keluar gedung pernikahan. Gue nanyi refleks mau ngejar dia, tapi tiba-tiba pandangannya gelap gulita dan dia langsung ambruk pingsan di lantai. Bener-bener kacau balas seketika. Sementara itu, gue lagi di dalam mobil, injak gas dalam-dalam, langsung tancap gas menuju rumah keluarga Bai.
Pas nginget tatapan mata gua ke Bai Ningbing tadi pagi, ditambah kertas usang kekuningan yang dikasih kepala pelayan ke dia, dan tatapan penuh rasa bersalah dari si kepala pelayan, firasat buruk langsung ngebuat dada sesak. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Mobil gua berhenti mendadak di depan rumah keluarga Bai. Bahkan belum berhenti total. Gua udah langsung melesat masuk ke dalam villa. Tangga lantai 2 langsung gua daki dalam beberapa langkah aja. Gua buru-buru ke kamar gua, terus langsung dobrak pintunya keras-keras. Di dalam kosong melompong, bahkan semua barang-barang gua udah lenyap tanpa sisa. Muka Bai Ningbing langsung kaku seketika. Dia langsung nyenggut pelayan yang lagi lewat. "Mana tuan muda?" Pelayan itu kaget setengah mati dan terbata-bata bilang kalau tuan muda tadi udah bawa koper dan pergi. Bawa koper dan pergi. Firasat buruk di hatinya makin menjadi-jadi. Dia langsung dorong pelayan itu berniat buru-buru turun ke bawah. Tapi malah nggak sengaja tabrakan sama ayah Bai yang baru pulang dengan emosi meluap-luap. "Anak durhaka, berhenti!" Bai Ningbing berontak mau lepas, tapi malah kepeleset dan jatuh ngegelinding dari tangga. Pas ayah Bai ngeliat genangan darah segar di lantai, dia langsung merem dan hampir pingsan di tempat. Harusnya ini jadi hari yang paling bahagia, tapi malah jadi sekacau ini. Keluarga Bai langsung gercep bawa Bai Ningbing ke ruang gawat darurat. Tapi tiba-tiba dokter bilang kalau dia ternyata udah hamil 1 bulan. Pas denger kabar mengejutkan itu, keluarga gue malah seneng banget dan langsung ngerubungin kamar rawat Bai Ningbing. Tadinya mereka mikir pernikahan ini udah hancur total. Nggak nyangka malah ada plot twist berkah terselubung kayak gini. Bai Ningbing hamil anak darah daging keluarga gue. Dia fix nggak bakal bisa kabur lagi abis ini. Di antara mereka semua orang yang paling kegirangan ya si Gu Nanyi. Dia nggak pernah nyangka kalau takdir bakal seberuntung ini ngasih dia anak di momen sekritis ini. Pas Bai Ningbing akhirnya siuman, dia ngelihat semua orang ngerubungin dia. Kayak dia itu orang penting yang harus dilindungi banget. "Bai Ningbing, kamu itu lagi hamil, jangan aneh-aneh deh. Sekarang karena kamu udah bangun, cepet minta maaf sama Nanyi. Kamu kabur pas pernikahan." Bikin semua tamu ngejelek-jelekin si Nanyi. Jelas aja Bai Ningbing ogah setuju. Yang dia mau cuma nyari gua, dia pengen tahu gua pergi kemana. Bai Ningbing langsung maksa bangun dari kasur rumah sakit buat keluar nyari gua, tapi ayah Bai nggak kasih celah sama sekali dan langsung ngode anak buahnya buat nahan dia. Tapi karena dia udah terbiasa latihan fisik sekian lama, anak buah bapaknya sama sekali nggak sanggup nangkep dia. Bikin ayah Bai emosi tingkat dewa, sampai mau pingsan di tempat. "Anak durhaka, sebenarnya kamu mau ngapain sih? Kamu lagi hamil. Kok bisa-bisanya petakilan, mau kelayapan kemana-mana? Ayah, Yun Shen pergi kemana?" Ninging omongan pelayan tadi, jantung Bai Ningbing berdetak makin kencang gak keruan. Muka ayah Bai langsung auto mengeras sepet. "Kenapa kamu malah nanyain bocah itu? Sekarang tugas paling penting kamu itu cepet ikut ayah ke rumah keluarga gue buat minta maaf." Bai Ningbing ngelihat bapaknya malah bungkam, dia pun langsung coba nerobos keluar. Ayah Bai langsung merem saking pusingnya. "Tangkap dia sekarang!" Seketika gerombolan orang langsung maju nyergap dia, terus maksa dia berlutut di depan Gu Nanyi. Plak! Ibu Bai langsung nampar, mukanya keras banget. "Hari apa sih ini? Kamu tahu nggak gara-gara kamu kabur di tengah jalan keluarga Bai sama keluarga Gu jadi dapat malu besar?" Ibu Gu di sebelahnya masang muka yang jauh lebih sepet lagi. "Bai Ningbing, kalau kamu emang ogas nikah sama anak saya, mending bilang dari awal. Kenapa harus permaluin keluarga saya di momen kayak gini? Mau ditaruh di mana muka anak saya setelah ini?" Bai Ningbing cuma bisa ngepel tangannya erat-erat. Bibirnya terkunci rapat tanpa sepatah kata pun. Pas momen canggung itu, pintu kamar rawat tiba-tiba kebuka. Gu Nanyi kelihatan pucat banget dengan mata terpejam. Ibu Gu nggak peduli lagi sama si cewek. Dia langsung buru-buru nyamperin anaknya buat ngecek kondisinya. "Anak saya hari ini udah bener-bener dapat malu di depan banyak orang." "Anakku sayang, apa sih salah kamu?" Ibu Bai langsung natap anaknya dengan dingin. "Kenapa kamu malah kabur cuma demi nyari si Yun Shen?" Nginget kelakuan aneh anaknya seharian ini, pikiran liar yang nggak masuk akal langsung terlintas di otak Ibu Bai. Bai Ningbing cuma bisa ngepel tangannya, bingung mau jawab apa. Dia bingung harus mulai dari mana. Padahal awalnya dia nyari gue cuma biar gue bisa nerima Gu Nanyi sebagai kakak ipar di masa depan. Tapi pas dia tahu gue udah pergi dan nggak tahu kemana, hatinya langsung panik setengah mati. Dia pengen banget nyari gue dan bawa gue pulang. Tapi terus kenapa kalau udah ketemu, banyak kenangan tentang gue yang tiba-tiba berputar di kepalanya. Pas gue lagi seneng, sedih, hancur, bahkan muka lega gue tadi pagi. Perlahan, semua kenangan itu menyatu jadi sosok gue yang dengan berani nembak dia pas rahasia buku harian gue terbongkar. "Kak, aku suka kamu." Telinganya langsung berdenging hebat. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya dan memegang dadanya. Ibu Bai yang emang udah makan banyak asam garam kehidupan, pas melihat putrinya gemetaran kayak gini, kecurigaan yang nggak masuk akal itu hampir aja terlontar dari mulutnya. "Kamu pergi nyari Yun Shen. Apa? Karena kamu baru sadar kalau kamu suka sama dia. Dia suka sama aku?" Kalau dulu dia pasti langsung membantahnya mentah-mentah. Tapi hari ini
pas dia nggak melihat batang hidungku di pernikahan dan nggak bisa nemuin aku di rumah. Artinya langsung panik setengah mati dan pengen nemuin aku detik itu juga. Tiba-tiba perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam di lubuk hatinya meluap lagi, tumbuh makin kuat dan nggak terbendung. Ibu bayi yang melihat gelagat putrinya langsung tahu kalau dugaannya benar. Satu tamparan keras kembali mendarat di pipinya. Dia itu adikmu sendiri. Kok bisa biasanya kamu punya pikiran kotor kayak gitu? Kata-kata kejam yang pernah diucapkan Ningbing sendiri 3 tahun kemudian, kini malah diucapkan oleh ibu bayi. Tamparan itu keras banget, sampai kepalanya tertoleh ke samping. Rasa sesak dan sedih langsung menyerang dadanya. Hari ini dia akhirnya sadar sakit apa kata-kata itu sebenarnya. Padahal itu cuma rasa suka biasa, cuma cinta bertepuk sebelah tangan yang dipendam sendiri. Tapi bahkan sebelum sempat terucap, perasaan itu udah langsung dicap sebagai pikiran kotor. Ibu bayi gemetaran menahan amarah yang meluap-luap. Bahkan kalau kamu suka sama dia pun, gak bakal ada gunanya. Yun Shen udah lama pergi ke luar negeri buat nemuin orang tua kandungnya. Dia gak bakal pernah kembali lagi ke sini. Bai Ningbing langsung berbalik dengan shock, menatap ibunya dengan tatapan gak percaya. Yun Shen udah ketemu orang tua kandungnya. Dia bahkan pergi ke luar negeri bareng mereka dan gak bakal pernah balik lagi seumur hidup. Kenapa? Kenapa ibu gak pernah bilang sama aku? Kenapa ibu sembunyiin ini semua? Ibu bayi mendengus dingin. Selama 3 tahun terakhir ini, ibu cuma bisa nonton gimana kalian berdua yang dulunya dekat banget malah jadi asing. Ibu tahu pasti ada masalah di antara kalian. Jadi tambah lagi, selama 1 bulan belakangan ini, demi cowok brengsek kayak gunanya itu. Kamu tega ngelakuin apa aja buat nyakitin Yun Shen? Orang waras mana yang mau cerita apa-apa ke kamu? Apa yang udah kamu lakuin? Kamu nggak sadar? Wajah Bai Ningbing langsung pucat pasi. Dia mulai teringat kembali. Gimana dalam 1 bulan terakhir ini, demi nyenengin hati si Gunanyi, dia tega ngerobek pita doa yang digantung buat aku, ninggalin aku sendirian di celah gunung yang dingin, dan bahkan memberikan satu-satunya obat khusus itu ke Gunanyi, yang bikin aku nggak bakal bisa balapan lagi seumur hidup. Wajahnya makin pucat kayak mayat. Langkah kakinya goyah. Hampir aja dia ambruk ke lantai. Pandangan di sekelilingnya mulai kabur. Di telinganya cuman terdengar suara detak jantungnya yang gak beraturan dan napasnya yang terengah-engah. Kenapa dulu aku tega banget bilang kalau aku benci banget sama dia? Ibu bayi menatap putrinya dengan tatapan dingin dan berkata tanpa perasaan, ibu gak peduli apa yang kamu pikirin dulu. Sekarang kamu udah menikah sama Nanyi. Dan kamu juga bakal segera jadi seorang ibu. Buang jauh-jauh pikiran bodohmu itu dan hiduplah yang benar bareng Nanyi. Meskipun Bai Ningbing sempat kabur di tengah jalan. Semua orang, baik dari keluarga Bai maupun keluarga Gu, udah sepakat menganggap Gu Unanyi sebagai menantu sah keluarga Bai. Bibir Bai Ningbing gemetaran ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba pandangannya gelap, gulita, dan dia langsung pingsan di lantai. Begitu dia membuka mata lagi, dia melihat Gunanyi udah duduk di sampingnya. Menangis terseduh-seduh sampai mukanya basah kuyup sama air mata. Kejadian hari ini benar-benar bikin dia syok berat. Momen paling sakral dalam hidup seseorang, itu kan pernikahan. Tapi cewek yang dia cintai malah kabur gara-gara aku. Mau ditaruh di mana mukanya? Apalagi, cewek itu pingsan pas acara pernikahan. Dan ternyata Bai Ningbing dinyatakan hamil. Dokter baru aja memperingatkan kalau emosi Bai Ningbing yang nggak stabil bisa membahayakan janin di kandungannya. Memikirkan hal itu, tangisannya makin menjadi-jadi dan rasa benci di hatinya terhadapku makin membara. Kenapa? Kenapa sih dari kecil aku nggak pernah bisa ngalahin Yun Shen dalam hal apapun? Meskipun derajat keluarga Gu dan keluarga Bai itu setara, orang tuaku tetap aja menjilat keluarga Bai, memaksa aku buat cari muka di depan Yun Shen, biar bisa dapat untung dari mereka. Sementara semua aset keluarga Gu malah diwariskan ke adik laki-lakiku. Aku nggak dapat apa-apa, bahkan urusan pernikahan pun. Harus cari cewek yang bisa ngasih keuntungan buat masa depan adikku. Awalnya, orang tuaku malah ngejodohin aku sama janda kaya raya yang suka main fisik. Gara-gara aku nangis-nangis, ngamuk, bahkan sampai ngancem mau gantung diri, baru deh orang tuaku menyerah. Buat mematikan niat buruk orang tuaku itu, aku terpaksa harus nyari target sendiri. Kebetulan banget waktu itu Yun Shen curhat rahasia ke aku kalau dia suka sama Bai Ningbing. Padahal aku tahu kalau Yun Shen cuma anak angkat keluarga Bai, tapi di mata orang luar, hubungan mereka itu jelas dicap tabu banget. Makanya aku langsung cepor bocor ke Bai Ningbing. Niat awalnya sih cewek itu pengen mematahkan harapan Yun Shen. Tapi siapa sangka Bai Ningbing malah ngajak aku buat pura-pura pacaran. Ya jelas kesempatan emas ini langsung aku umbat. Lagian, Bai Ningbing jauh lebih sempurna dibanding janda pilihan orang tuaku. Aku tinggal nangis-nangis dikit di depannya, masang tampang kasihan, dan sok perhatian. Cewek yang udah berhasil aku kibulin di atas ranjang berkali-kali itu, akhirnya resmi jadi istriku juga. Tapi hari ini, Bai Ningbing malah kabur gara-gara mikirin aku. Yang bikin posisiku bener-bener malu-maluin. Orang tuaku marah besar, bukan karena dia kabur, tapi karena aku gak becus nahan dia. Tapi di depan keluarga Bai, mereka tetap pura-pura sayang banget sama aku biar keluarga Bai makin merasa bersalah.
Biasanya Bai Ningbing pasti bakal langsung meluk aku sambil nangis kasihan dan nenangin aku, tapi sekarang dia cuma bisa natap langit-langit dengan pandangan kosong. Ini bikin Gu Nanyi makin emosi. Dia ngerasa udah ngorbanin segalanya, lagian mereka kan udah sah menikah. Tapi kok bisa biasanya dia masih mikirin cowok lain? Ningbing. Gu Nanyi mencoba buat mengelus perut bawah. Cewek itu biar dia sadar kalau sekarang dia udah jadi seorang ayah. Tapi Bai Ningbing malah menatapnya dingin lalu langsung menghindar. Wajahnya pucat pasi, dan tepat saat dia mau bicara, dia melirik ke arah perutnya lagi. Dokter baru-baru aja bilang kalau dia udah hamil 1 bulan. Padahal seingatnya setiap mereka berhubungan intim, cowok itu selalu pakai pengaman. Kecuali pas insiden mobilnya jatuh ke jurang itu karena cowok itu terlalu sibuk nenangin dia. Cuma sekali itu doang. Kalau dulu aku belum pergi, ngelahirin anak ini mungkin gak seburuk itu. Tapi sekarang aku udah gak sudi lagi, anak ini gak usah dipertahanin. Aku mau gugurin kandungan ini. Cuma karena 5 kata singkat itu, Gu Nanyi langsung berdiri dengan shock. Bahkan sebelum cowok itu sempat ngomong apa-apa, ayah Bai dan ibu Bai langsung mendobrak pintu dan masuk. Ibu Bai buru-buru menahan Ningbing karena takut emosinya makin meledak. Sedangkan ayah Bai langsung melayangkan 1 pukulan keras ke wajah Gu Nanyi. Mata Ningbing perlahan terpejam. Lalu dia pingsan lagi, tapi drama sampah mereka udah gak ada hubungannya lagi sama aku. Begitu aku dijemput sama orang-orang suruhan orang tuaku di pintu kedatangan bandara buat pergi ke Amerika. Aku melihat orang tua kandungku udah berdiri sambil membawa buket bunga segar dengan wajah cemas bercampur bahagia. Wajahku mirip banget sama ibu. Setelah terpisah selama 15 tahun lamanya, kami bertiga pun saling berpelukan erat, menangis sejadi-jadinya tanpa henti. Ibu Xia menyeka air matanya, menatap putranya, dan tangisnya pun pecah lagi. Pas sampai di rumah, ibu terus-terusan memegang erat tangan gue. Anak baik. Ibu dan ayah memberimu nama Xia Yijun ya? Lagi pula, nama asli gue sebelumnya itu pemberian dari keluarga Bai, dan gue udah menyandangnya selama 15 tahun. Sekarang pas disuruh ganti nama rasanya gak canggung. Gak apa-apa ibu, panggil aku Xia Yijun aja, ucap gue tegas. Lagi pula, gue kan udah mutusin hubungan sama keluarga Bai sampah itu. Jadi wajar banget dong kalau gue pakai marga orang tua kandung gue sendiri. Ibu Xia mengangguk kegirangan, tapi tiba-tiba pandangannya tertuju ke lengan gue. Di dokumen tertulis, kalau anak kami punya mimpi jadi pembalap sejak kecil, bahkan udah jadi kapten tim balap di umur 18 tahun. Nah, sekarang karena kita bakal menetap di Amerika, gimana nasib balapan kamu? Yijun, kamu sih mau lanjut balapan setelah pindah ke Amerika? Kalau iya, ibu bakal langsung hubungi tim balap buat kamu sekarang juga. Mendengar itu, gue langsung mematung sambil menatap lengan gue sendiri. Mata gue mendadak berkaca-kaca dan air mata langsung mengalir deras. Melihat gue tiba-tiba nangis, ibu Xia langsung panik setengah mati. Mikir kalau dia udah nggak sengaja menyinggung luka lama gue. Dia langsung memeluk gue erat-erat sambil meminta maaf. Maaf ya, Yijun. Kalau kamu emang nggak mau balapan lagi, kita nggak usah paksa ya. Tapi gue menggelengkan kepala. Ibu, bukannya aku nggak mau balapan lagi. Tapi aku emang nggak akan pernah bisa balapan lagi selamanya. Gue akhirnya menceritakan semuanya. Tentang gimana Gu Nanyi mendorong gue dari platform tinggi. Dan gimana sih Bai. Ningbing malah memberikan obat khusus jatah gue ke Gu Nanyi. Serta semua kejadian gila lainnya. Pas gue menceritakan momen di mana dokter menyatakan kalau gue nggak bakal bisa balapan lagi seumur hidup, gue langsung lemas di pelukan ibu, menangis sejadi-jadinya. Padahal kejadiannya udah lama lewat, tapi pas diingat lagi. Dada gue rasanya masih sesak dan nggak bisa terima kenyataan pahit itu. Ibu Xia yang mendengar itu langsung murka sekaligus hancur hatinya. Dia terus menenangkan putranya dalam waktu lama. Melihat anaknya sampai tertidur lelap karena kelelahan, menangis. Dia perlahan pergi keluar kamar lalu menelepon seseorang di tanah air. Mengtua, aku butuh bantuanmu buat urus sesuatu. Sementara itu, kembali ke kediaman keluarga Bai. Setelah Bai Ningbing ketahuan hamil, ibu Bai membawa Gu Nanyi kembali ke rumah dan menyuruh cowok itu buat merawat Bai Ningbing baik-baik sekalian buat mempererat hubungan mereka. Keluarga Bai dari dulu emang selalu memanjakan Bai Ningbing habis-habisan. Nah, sekarang setelah dia hamil, dia makin jadi ratu di rumah. Apapun yang dia mau pasti langsung dituruti. Bahkan menu makanannya nggak pernah sama setiap harinya. Berkat perawatan super VIP itu, pipi dan dagu Bai Ningbing pun mulai kelihatan makin bulat. Cuma nasib si Gu Nanyi ini yang agak rumit. Meskipun dia dan Bai Ningbing udah menggelar acara pesta pernikahan, mereka sebenarnya belum mendaftarkan pernikahan mereka secara hukum. Jadi secara hukum mereka itu belum sah jadi suami istri. Tapi ayah dan ibu Bai nggak peduli sama status itu. Bagi mereka yang penting pesta pernikahan udah digelar. Berarti mereka udah sah jadi suami istri. Makanya di rumah mereka protektif banget sama Gu Nanyi. Apalagi si Bai Ningbing sekarang lagi hamil anaknya. Padahal sebenarnya Bai Ningbing lagi cari-cari celah buat aborsi dan menendang Gu Nanyi keluar dari rumah. Biar pikirannya nggak stres, dia berpura-pura sok sibuk setiap minggu dan cuman pulang ke rumah sekali seminggu. Dulu dia pikir dia buru-buru pulang karena kangen sama
Gunian nih. Tapi sekarang dia baru sadar kalau sebenarnya yang pengen dia temui itu gue. Tapi sayangnya setelah gue pergi, dia makin malas buat pulang ke rumah. Biasanya dia bakal terus menghindar, tapi hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Bayi. Jadi mau nggak mau dia harus datang. Tapi pas dia baru sampai di rumah, dia langsung ngerasa ada yang nggak beres sama suasananya. Rumahnya nggak kelihatan ramai layaknya pesta. Orang-orang malah berkumpul sambil saling menunjuk dan berbisik-bisik gibah. Seketika jantungnya berdegup kencang karena panik. Dia langsung menerobos kerumunan orang itu dengan panik. Di sana, dia melihat Ibu Bayi lagi histeris mencoba menghalangi polisi yang mau membawa Guniani pergi. Dia setelah celingukan dan bertanya ke sana kemari, dia akhirnya tahu kebenaran yang mengejutkan. Ternyata insiden jatuhnya gue dari platform tinggi bertahun-tahun lalu itu sengaja dilakukan oleh Guniani. Plot twist banget kan? Padahal setiap kali gue balapan, gue selalu pakai kamera buat merekam. Nah, hari itu sebelum berantem sama Guniani, awalnya gue berniat buat langsung mengedit videonya, tapi si Guniani malah mendorong gue jatuh ke bawah, dan semua aksi kriminalnya itu terekam jelas di kamera, bahkan kalaupun nggak terekam kamera. Sebenarnya banyak orang yang melihat kejadian itu secara langsung. Sahabat gue awalnya pengen langsung lapor polisi, tapi orang tua si Jalang Bainingbing ini, demi menjaga reputasi dan status Guniani, malah melarang keras sahabat gue buat lapor polisi. Tapi hari ini, hukum karma bekerja. Sebuah panggilan telepon lintas samudera dari Amerika langsung membongkar kasus busuk ini ke publik. Nggak cuma itu, kejadian di ruang operasi waktu itu juga ikut terbongkar tentang bagaimana gilanya si Bainingbing yang tega memberikan obat khusus jatah penyelamat gue kepada Guniani akhirnya ketahuan. Skandal beruntun ini langsung bikin reputasi keluarga Bayi hancur lebur tanpa sisa. Biasanya Ibu Bayi nggak bakal ragu buat langsung menendang Guniani keluar rumah. Tapi masalahnya, sekarang Bainingbing lagi hamil anak cowok sampah itu. Mana mungkin dia rela membiarkan menantunya ditangkap begitu saja? Polisi yang bertugas pun sampai dibuat pusing 7 keliling menghadapi drama ini. Tapi tepat di saat genting itu, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang berbunyi keras dari belakang kerumunan. Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang pria parubaya berwajah super dingin dan tegas keluar dari mobil. Pria itu berjalan tegap langsung ke arah Bainingbing, lalu mengeluarkan sebuah surat perintah penyelidikan khusus. Bainingbing, Anda dicurigai telah sengaja mencelakai orang lain. Ikut kami sekarang. Tanpa menunggu persetujuan atau bantahan dari si cewek, pria itu langsung melambaikan tangan memberi isyarat kepada anak buahnya yang berjaga di belakang. Beberapa petugas langsung merangsek maju dan menyeret paksa Bainingbing masuk ke dalam mobil. Ibu Bayi yang melihat pemandangan itu seketika syok berat. Dia langsung berteriak histeris, bahkan sampai lupa sama nasib Guniani. Dia berniat lari buat menghalangi mereka, tapi untungnya ayah Bayi langsung sadar dari keterkejutannya dan menahan tangan istrinya erat-erat. Jangan ke sana, status pria parubaya itu jauh lebih tinggi dari jabatan papa. Keluarga kita sama sekali nggak bakal sanggup buat melawan dia, ucapnya gemetar. Sementara itu, para polisi yang bertugas nggak mau membuang-buang waktu lagi. Mereka langsung menyeret Guniani ke dalam mobil patroli. Kerumunan orang perlahan mulai bubar, menyisakan kekacauan total di halaman rumah. Seketika, seluruh tubuh Ibu Bayi lemas tak bertenaga dan langsung ambruk ke tanah. Ayah Bayi panik dan langsung berusaha membopongnya, tapi pandangan Ibu Bayi keburu menggelap dan dia langsung pingsan tak sadarkan diri. Di sisi lain, di dalam ruang interogasi yang remang-remang, sambil memegang selembar kertas dakwaan, pria parubaya itu menjabarkan satu persatu dosa dan kejahatan yang pernah dilakukan Bainingbing. Anehnya, semakin didengar, dakwaan itu terasa sangat familiar di telinganya. Gila. Ternyata semua daftar kejahatan itu adalah hal-hal kejam yang dulu pernah dia lakukan kepada gue. Dulu dia sempat bertanya-tanya kepada Ibu Bayi tentang siapa sebenarnya orang tua kandung gue. Tapi saat itu mereka kelihatan ketakutan setengah mati dan selalu menghindar dari pertanyaan itu. Dan pas pria parubaya itu menyebutkan tindakannya yang memberikan obat khusus jatah gue kepada Guniani hingga mencelakai tuan muda. Chaijun sampai dia nggak bisa balapan lagi seumur hidupnya. Dia akhirnya tersadar kalau putra duta besar Xia yang dimaksud itu adalah Yue. Dia langsung panik, histeris, dan pengen berdiri buat memastikan kebenaran gila ini. Tapi anak buah di belakangnya langsung menahannya dengan sangat kuat. Pria parubaya itu cuma menatapnya dengan pandangan dingin dan membacakan hukumannya. Karena Anda telah mengabaikan nyawa manusia, jabatan Anda resmi dicopot. Anda diturunkan menjadi staf biasa dan tidak perlu masuk kerja untuk sementara waktu. Mengenai kapan Anda bisa kembali bekerja, semuanya tergantung pada keputusan pihak korban. Sebenarnya posisi Bainingbing harusnya udah habis tanpa sisa. Tapi kakek Bayi demi menyelamatkan cucunya, rela membuang harga dirinya untuk pertama kali demi memohon ampunan. Berkat itulah dia terpaksa diizinkan mempertahankan jabatannya yang tersisa. Sementara itu, di tempat lain, nasib si sampah Guniani jauh lebih mengenaskan daripada Bainingbing.
Hasil penyelidikan ngebongkar kalau si Guniani bajingan ini nggak cuma sekali sengaja dorong orang dari tempat tinggi. Selain si Jun, banyak pembalap berbakat lain yang lebih jago dari dia juga jadi korban kelakuan busuknya sampai jatuh dan patah tulang tangan. Meskipun keluarga Gu itu punya pengaruh besar dan sebenarnya bisa aja ngelindungin dia, tapi ya dia kan cuma anak bungsu yang kerjanya cuma bikin masalah mulu. Ditambah lagi, dia malah nyenggol orang yang salah. Akhirnya, keluarga Gu lepas tangan dan ogah ngelindungin dia lagi. Terus buat hukumannya, si Guniani pertama, jabatan dia sebagai kapten tim jelas langsung dicopot, tim. Balap itu juga nggak bakal mau rekrut dia lagi seumur hidup. Kedua, karena Guniani udah celakain banyak orang, harusnya sih dia masuk penjara. Tapi bayi di dalam kandungan Bai Ningbing itu anaknya Guniani. Bai Ningbing nggak setuju kalau dia di penjara, begitu juga sama kakek tua. Akhirnya setelah negosiasi yang alot, keluarga Gu bayar ganti rugi uang yang gede banget ke para pembalap muda itu. Baru deh masalah itu dianggap selesai. Nah, khusus buat anaknya Duta Besar Xia, keluarga Gu nggak cuma bayar ganti rugi, tapi juga harus nulis surat dan rilis permintaan maaf resmi di koran. Tapi keluarga Xia sama sekali nggak peduli. Hal ini bikin keluarga Gu ngamuk besar dan numpahin semua kemarahan mereka ke Guniani. Mereka langsung putus hubungan sama dia dan ngebiarin dia luntang-lantung sendirian. Akhirnya Ibu Bai turun tangan dan bawa dia pulang ke rumah. Dulu Ibu Bai emang sayang banget sama Guniani. Soalnya dia itu penurut, pengertian, dan selalu bisa bikin anak perempuannya yang cuek jadi tersenyum. Setiap kali dia datang, rumah itu pasti penuh sama tawa ceria. Tapi sekarang Ibu Bai udah tahu semua kebusukan yang dia lakuin. Dia bener-bener nggak bisa baik lagi ke Guniani. Lihat mukanya aja langsung bikin kepala pusing 7 keliling. Akhirnya Ibu Bai langsung seret Guniani ke rumah sebelah dan nyuruh beberapa pelayan buat ngawasin dia. Dia pesan ke para pelayan yang penting si Guniani tetap hidup. Urusan dia yang lain nggak usah dipeduliin. Padahal baru kemarin sore si Guniani ini jadi pembalap nomor 1 yang dipuja-puja dan dikejar semua orang. Tapi dalam semalam, dia langsung jatuh ke lumpur kehinaan dan dicap jadi penjahat di mulut semua orang. Semua orang ngejauhin dia. Dia sempat ngamuk, dia nggak terima dengan takdir ini. Dia bahkan coba pakai bayi di kandungan Bai Ningbing buat ngancem mereka. Tapi para pelayan kiriman Ibu Bai cuek bebek dan sama sekali nggak gubris dia. Begitu dia mulai ngamuk lagi, para pelayan langsung ikat dia di kasur. Pas dia mogok makan, mulutnya dipaksa buka lebar-lebar terus dijejelin bubur secara paksa. Sambil nyuapin, mereka ngejek dia. Mending lu nyerah aja deh. Kalau bukan karena nona muda hamil anak lu, keluarga Bai juga nggak bakal sudi peduli sama lu. Guniani langsung kepikiran bayi di kandungan Bai Ningbing, dan baru deh dia bisa tenang. Lagian sekarang dia udah nggak punya apa-apa lagi kan? Anak itu satu-satunya kartu ads yang dia punya. Dia harus pastiin Bai Ningbing bisa melahirkan bayi itu dengan selamat. Mikirin hal ini, dia akhirnya berhenti berontak. Dengan penurut, dia habisin sisa buburnya. Sementara itu, di kamar lantai bawah, sejak Bai Ningbing jabatannya diturunin dan nggak tahu kapan bisa balik lagi ke tim, dia cuma bisa duduk lemas di lantai. Kakinya selonjoran, asal-asalan, tangannya terkulai lemas di samping badan. Sorot matanya yang dulu berkilau sekarang kelihatan redup dan kosong banget. Di dekatnya ada beberapa botol miras kosong berserakan di seluruh penjuru ruangan, bau alkohol bercampur debu pekat, menusuk hidung dan nggak hilang-hilang. Pelayan yang ngetuk pintu dan masuk aja sampai refleks nutup hidungnya. Sambil nahan napas, pelayan itu bawa masuk sebuah kardus gede dan meletakkannya di depan wanita itu. Nona, ini kiriman dari tempat pembuangan sampah. Kata mereka, ini barang-barang yang dibuang sama tuan muda. Karena barangnya berharga banget. Mereka nggak berani buang sembarangan, makanya dikembalin utuh ke sini. Habis ngomong gitu, pelayan itu nggak sudi lihat dia lagi. Langsung balik badan, nutup pintu, dan pergi begitu aja. Begitu dengar kalau itu barang rongsokan milik Xia Yijun, mata Bai Ningbing yang tadinya sayu langsung berbinar seketika. Sejak Xia Yijun pergi, semua barang di kamarnya emang dibuang, termasuk foto keluarga mereka dulu yang entah sejak kapan udah diganti sama foto keluarga bareng Guniani. Dia udah nyari ke setiap sudut rumah tapi nggak nemuin satupun barang peninggalan cowok itu. Ningbing langsung narik kardus itu dengan kencang. Mungkin karena dia udah lama nggak banyak gerak, tenaganya jadi nggak stabil sampai kardus itu robek dan isinya berhamburan keluar semua. Begitu dia lihat jelas apa yang ada di dalamnya, matanya langsung terbelalak kaget. Di dalam sana ada semua hadiah yang pernah dia kasih ke gue. Boneka beruang di tangannya itu adalah hadiah. Sambutan pas awal Xia Yijun datang ke keluarga Bai. Dia sendiri yang ngasih boneka itu sebagai hadiah di pertemuan pertama. Waktu itu gue ketakutan setengah mati sampai nggak bisa tidur semalaman. Akhirnya Bai Ningbing sendiri yang menyelinap masuk ke kamar gue, meluk boneka beruang itu sambil ceritain dongeng sebelum tidur. Dan bilang kalau boneka itu adalah titisannya yang bakal ngelindungin gue sebagai penggantinya. Baju balap di sebelahnya juga dari Bai Ningbing, hadiah ulang tahun pertama yang dia kasih ke gue. Saat itu, gue mulai tertarik banget sama dunia balap.
biar gue makin semangat. Ning Bing sampai bela-belain nyuruh orang luar negeri buat beliin baju balap itu sebagai hadiah. Kardus-kardus. Sisanya adalah semua hadiah ulang tahun buat gue yang selalu dia kasih setiap tahunnya. Tepat jam 12 malam pas hari ulang tahun gue. Dia pasti bakal naruh kado yang udah disiapin jauh-jauh hari di depan pintu kamar gue. Dia nggak pernah absen sekalipun sampai gue umur 18 tahun waktu buku harian gue. Yang nyimpen rahasia perasaan gue ketahuan sama dia. Sejak saat itulah dia berhenti ngasih gue kado. Ning Bing ngelihatin barang-barang itu satu persatu dengan tatapan mata yang makin perih. Gue selalu ngerawat semua kado ini dengan sangat teliti. Kalau bukan karena noda kekuningan, karena kemakan usia, orang-orang pasti ngira barang-barang ini masih baru grass. Dia, dengan gemetaran, menjulurkan tangannya, nyentuh kado-kado itu dengan lembut. Tiba-tiba, kayak ngelihat sesuatu, dia narik sebuah buku harian dari tumpukan kado paling bawah. Melihat bekas selotip yang tak terhitung jumlahnya di sana, dia tahu betul, ini adalah buku harian gue yang dulu pernah dia robek-robek. Dulu, gue yang selalu manja, manggil dia kakak, tiba-tiba mengubah panggilan dan manggil nama lengkapnya langsung. Waktu itu dia pikir gue cuma udah makin dewasa dan mulai punya rahasia sendiri. Makanya dia nggak terlalu ambil pusing. Sampai akhirnya Guniani diam-diam nemuin dia dan ngebongkar semua perasaan terpendam gue ke dia. Baru deh dia sadar kalau gue udah lama suka sama dia. Saat itu juga dia sempat shock berat sebelum akhirnya langsung dilingkupi rasa takut. Semua rahasia paling pribadi pun gue ceritain ke Guniani. Padahal si Guniani ini orangnya ember dan gak pernah bisa jaga rahasia. Kalau sampai suatu hari Guniani ngebongkar hal ini ke orang lain, bukan cuma gue sama dia aja yang hancur, tapi seluruh keluarga bayi juga bakal kena imbasnya yang luar biasa besar. Makanya sebelum masalah ini benar-benar meledak, dia mau langsung mematikan perasaan gue sejak ini. Dia bahkan udah lupa gimana kasarnya. Dia mendobrak kamar gue waktu itu. Kamar itu, atau gimana gilanya, dia nyobek-nyobek buku harian aku sampai hancur lebur. Pas dia akhirnya sadar, dia langsung ngelihat muka aku yang udah berantakan banget dan basah kuyup sama air mata. Di momen itu dia beneran panik setengah mati. Tapi pas dia kepikiran lagi soal isi buku harian itu, rasa paniknya langsung berubah jadi amarah yang meluap-luap. Dia bilang, dari hari pertama lu masuk ke keluarga bayi. Aku cuma pernah nganggep lu sebagai adik aku sendiri. Bisa-bisanya lu punya pikiran sekotor itu tentang aku kalau lu masih mau tinggal di keluarga bayi. Buang jauh-jauh pikiran menjijikan itu. Kalau enggak, pas hal ini kesebar dan semua orang tahu, lu bakal bikin malu nama baik keluarga bayi. Setelah ngelempar 2 kalimat yang super kejam itu, dia bahkan gak sudi lagi ngeliat muka aku. Dia langsung banting pintu keras-keras dan pergi gitu aja. Tangannya mengusap buku harian yang udah robek-robek itu. Kebayang kan setelah dia pergi, aku nangis kejar sampai bener-bener hancur dan lemes banget. Dan setelah capek nangis seharian, dengan sisa tenaga yang ada, aku telaten nyatuin lagi lembaran buku harian yang robek itu satu demi satu pakai selotip. Mungkin karena saking sedihnya, kertas buku harian itu sampai lecek banget. Gara-gara bekas air mata yang mengering. Air mataku bikin tintanya luntur dan blur semua. Banyak tulisan yang udah gak bisa dibaca lagi, tapi masih kelihatan jelas. Betapa tulus dan dalamnya perasaan cinta yang pernah aku punya buat dia dulu. Makanya waktu itu aku gak langsung nyerah dan terus-terusan nyoba buat benerin hubungan kami. Tapi ya, mana mungkin dia mau? Baru dapat tentangan dari ayah dan ibu angkat aja udah sukses bikin batinku hancur lagi. Jadi biar aku bener-bener move on dan mati rasa, dia mutusin buat nyari cowok cadangan. Buat diajak akting pacaran. Pas tahu rencana itu, Gunanyi langsung ngajuin diri sambil senyum kecut. Gua udah telanjur ngedepak sahabat terbaik gua sendiri. Dia pasti benci banget sama gua, jadi sekalian aja bikin dia tambah benci. Ngelihat Gunanyi yang kelihatan frustrasi begitu. Sebenarnya ada rasa sesak di hatinya. Tapi belakangan dia baru sadar kalau semua itu cuma taktik licik Gunanya. Dan setelah itu, semuanya berjalan gitu aja. Hubungan dia sama Gunanyi makin hari makin nempel kayak perangko. Di sisi lain, binar cinta di mata aku buat dia perlahan-lahan mulai pudar. Pas dia pertama kali nggak pulang ke rumah demi Gunanyi, pas dia sengaja pamer tanda kiss mark dari Gunanya di lehernya, dan pas dia dengan bangganya gandeng tangan Gunanya buat ngumumin pertunangan sampai pernikahan mereka, saat itulah sisa-sisa cinta di mataku benar-benar lenyap, tak bersisa. Cuman ada tatapan dingin dan jarak yang membentang di antara kami. Itu satu-satunya hal yang tersisa setelah hati aku bener-bener mati rasa. Padahal waktu itu dia kelihatan seneng banget. Seneng karena akhirnya aku gak bakal ganggu dia lagi. Tapi sekarang pas dia baru sadar kalau dia sebenarnya cinta sama aku, rasanya nyesek dan terlambat banget. Ruangan itu seketika dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Dia meluk erat buku harian itu sambil nangis kejer tanpa henti. Di sisi lain, Bandara Jingceng, setengah tahun kemudian, aku akhirnya nginjak kaki lagi di tanah ini. Sebelum pergi ke Amerika dulu, aku mikir nggak bakal pernah sudi balik lagi. Tapi siapa sangka baru setengah tahun berlalu, aku udah balik lagi ke sini. Kali ini demi mewakili Ibu Sia. Aku balik buat datang ke acara ulang tahun mentor aku.
Ibu Sia nggak bisa pulang gara-gara sibuk kerja, jadi dia ngutus aku buat gantiin dia. Dan biar aku aman, Ibu Sia sengaja minta anak dari adiknya buat ikut nemenin aku balik ke sini. Baru setengah tahun aku tinggalin tempat ini, tapi pas ngelihat semua pemandangan di depan mata, rasanya kayak udah seabad berlalu. Chen Jiaksun yang duduk di sebelah aku nggak berhenti-berhentinya takjub ngelihat pemandangan di luar jendela mobil. Maklum sih, dari kecil dia kan tumbuh besar di Amerika. Dan ini adalah kali pertama dia balik ke tanah air. Sebelum kami berangkat, Ibu Sia udah duluan ngehubungin temen deketnya di sini, minta tolong buat jagain kami berdua baik-baik. Kami berdua akhirnya keluar dari bandara, bukannya check-in ke hotel, kami malah langsung dijemput sama keluarga Chen. Keluarga Chen tinggal di kawasan elite bagian selatan Jingcheng, yang dikelilingi sama rumah para bangsawan kelas kakap. Kediaman keluarga Song, tempat tinggal mentorku, juga nggak jauh dari rumah keluarga Chen. Pas di seberang jalan ada bekas rumahnya, Xia Yijun. Ngelihat pemanjalanan yang super familiar ini, aku sempet bengong beberapa saat. Jalan ini udah gak terhitung berapa kali aku lewatin dulu. Pas umur 6 tahun, waktu pertama kali dibawa ke keluarga bayi, aku ngelewatin jalan ini. Pas umur 15 tahun, gara-gara latihan nyetir kemalaman, Bai Ningbing sengaja datang buat ngejemput dan gendong aku pulang di punggungnya, juga lewat jalan ini. Dan pas hari pernikahan Bai Ningbing, aku ngelihat mobil pengantinnya pergi ngelewatin jalan ini. Sementara aku nyeret koper ke bandara sendirian, juga lewat jalan yang sama, tiba-tiba ada tangan gede melambai-lambai di depan muka aku. Sontak aku langsung tersadar, dari lamunan panjang itu, lu ngapain bengong sih? Tanya Chen Jiaksun, tiba-tiba aku cuma bisa geleng-geleng kepala dan buang muka. Mobil kami pun berhenti dengan mulus di halaman rumah keluarga Chen. Pas kami baru aja turun dari mobil, Ibu Chen langsung keluar buat nyambut kami dengan ramah banget. Kami berdua buru-buru nurunin oleh-oleh yang udah disiapin. Biar dibantuin sama pelayan aja, kata beliau. Setelah basa-basi sebentar, Ibu Chen langsung nganterin kami ke kamar yang udah disiapin sebelumnya. Kamar kami berdua ada di lantai 1, menghadap ke arah selatan. Pas pintu kaca dibuka, langsung kelihatan pemandangan taman belakang yang cakep banget. Kelar beresin barang bawaan, kami berdua sempet ngobrol-ngobrol santai dulu sama Ibu Chen. Gak lama setelah itu, sambil bawa kado perkenalan, kami jalan kaki ke rumah keluarga Song buat nemuin mentornya Ibu Xia. Pas mau pamit, kami pesen ke Ibu Chen biar nggak usah nyisain makan malam buat kami. Ibu Chen ngangguk sambil ngingesin kami biar hati-hati di jalan. Beliau ngeliatin kami pergi sampai jauh. Jarak dari rumah keluarga Chen ke rumah keluarga Song sebenarnya nggak begitu jauh. Tapi dasar si Chen Jiaksun nggak bisa diem, dia terus-terusan ngerengek minta diceritain soal kota Jingcheng. Padahal meskipun aku tinggal di Jingcheng selama 15 tahun, duniaku cuma seputaran tim balap di area rumah keluarga Bei aja. Aku jarang banget main ke tempat lain. Apalagi setelah Bai Ningbing tahu soal perasaan cinta aku ke dia, aku makin mager buat keluar rumah. Palingan cuma sekali doang pas pergi ke kuil di luar gunung. Pas dengar soal kuil itu, Chen Jiaksun langsung gelayutan lagi di lengan aku. Dia maksa aku buat janji bakal nganterin dia sembahyang ke sana kalau ada waktu luang. Chen Jiaksun ini sepupu aku yang emang super aktif. Dari kecil, dia hobi banget keluyuran kemana-mana. Pas di Amerika sih dia masih bisa dikontrol sama tantenya. Tapi pas udah balik ke sini, dia bener-bener kayak monyet lepas dari kandang, heboh banget lari sana-sini. Karena nggak tega ngelihat mukanya yang melas begitu, akhirnya aku cuma bisa pasrah dan ngangguk setuju. Ya udah, kelar kita datang ke perayaan ulang tahun Tuan Besar Song, aku bakal ajak kamu ke sana. Akhirnya dapat lampu hijau, Chen Jiaksun langsung girang dan ngelepasin lengan aku. Pas kami sampai di rumah keluarga Song, para pelayan lagi sibuk banget nyiapin segala keperluan buat pesta ulang tahun nanti. Kepala pelayan yang melihat kedatangan kami langsung dengan ramah mempersilahkan kami masuk ke ruang tamu. Di sana, aku langsung melihat Tuan Besar Song lagi duduk santai di sofa. Aku pun naruh kado yang udah kami siapkan di atas meja. Tuan Besar Song mewakili orang tua saya doakan semoga Anda panjang umur. Semoga Anda sehat selalu bagaikan pohon anggur yang hidup 3000 tahun. Chen, Jiaksun. Dan aku juga ngedoain semoga beliau diberi umur panjang layaknya pohon pinus 1000 tahun. Serta selalu sehat sentosa melewati ribuan musim. Rangkaian ucapan selamat yang manis ini sukses bikin Tuan Besar Song tersenyum lebar sampai kelihatan giginya. Beliau nepuk sandaran tangan kursi di sebelahnya, lalu nyuruh kami buat duduk santai di sofa. Beliau pun nanya dengan penuh perhatian, gimana kabar orang tua kalian belakangan ini? Gua pun mengangguk, bilang kalau bokap nyokap gua baik-baik saja. Cuma karena urusan kerjaan, mereka nggak bisa hadir di pesta ulang tahun ini. Tuan Besar Song langsung melambaikan tangannya dengan santai. Nggak masalah, yang penting kan niatnya. Setelah ngomong gitu, dia langsung memanggil cucunya mendekat. Dia menyuruh cucunya buat mengajak kami jalan-jalan keluar, lalu balik lagi pas makan malam. Kalian yang masih muda harus sering jalan-jalan. Kakek mah sudah tua, sudah nggak kuat jalan jauh lagi. Setelah ngobrol sebentar lagi, mereka berpamitan sama Tuan Besar, lalu mengikuti Song Chong keluar. Di tengah jalan,
Mereka bertiga asyik mengobrol dengan seru. Pas lagi asyik-asyiknya, Song Chung tiba-tiba menepuk jidatnya. Duh, hampir saja gua lupa. Kakek gue sempat bilang kalau meskipun ini pesta ulang tahunnya, harus tetap ada pertunjukan yang disukai anak muda kayak kita. Kebetulan sekitar 2 minggu lalu, gue sudah memesan 1 tim balap gokil. Gue inget si Yijun ini dulu mantan pembalap kan. Gimana kalau lu bantu gue cek apakah tim balap ini oke atau enggak? Kalau kurang, kita bisa ganti tim lain kok. Mendengar ucapan itu, ekspresi mereka berdua langsung kaku seketika. Sadar ada reaksi yang nggak biasa dari kami, Song Chung langsung bertanya dengan cemas, ada apa nih? Jackson tersenyum canggung meminta maaf. Wah, kalau gitu kayaknya kami nggak bisa ikut deh. Kakak gua, karena ada trauma dari kejadian dulu, sekarang paling anti melihat orang balapan. Song Chung pun dengan cepat menyahut, oh, nggak apa-apa kok. Kita nggak usah pergi kalau gitu. Nanti gua suruh orang buat mengabari tim balap itu. Xia Yijun langsung menggigit bibirnya dan merasa nggak enak. Aduh, rasanya kok nggak sopan ya? Masalahnya, kalau cuma gara-gara tamu kayak kami sampai ada pertunjukan yang dibatalkan, rasanya nggak enak banget kalau sampai terdengar orang luar. Song Chung langsung melambaikan tangannya dengan santai. Semua pertunjukan utama buat ulang tahun kakek. Gue sebenarnya sudah diputuskan sejak lama sekali. Gue cuman iseng mau menambahkan pertunjukan balap ini pas lagi menyusun acara. Karena sibuk, gue bahkan belum sempat mengonfirmasinya. Jadi gue pikir mending sekalian saja dicek sekarang. Lagi pula kalian kan tamu berharga kami. Kami pengen kalian datang dengan senang dan pulang pun dengan senyuman lebar. Setelah berkata demikian, dia langsung menyuruh kepala pelayan di sampingnya untuk memberitahu tim balap itu. Kemudian dia mengajak mereka naik ke bus wisata dan pergi menuju taman di seberang sana. Sementara itu di markas tim balap, semua orang sedang sibuk berlatih keras. Gu nyanyi dengan perut buncitnya, tampak duduk di kursi, berkacak pinggang dengan sabar mengajari teknik balap kepada para pembalap di sana. Tapi sejak kebenaran soal kelakuan busuknya yang suka mencelakai orang terbongkar, tim balap ini pun ikut kena getahnya. Para pembalap berbakat yang punya duit langsung buru-buru mengundurkan diri dan pindah ke tim balap lain. Orang-orang yang tersisa cuma bisa pasrah dan terpaksa bertahan di sini demi menyambung hidup. Akibat reputasi mereka yang sudah hancur lebur, tim balap ini makin jarang mendapatkan tawaran tampil. Pada akhirnya, ketua tim yang baru harus memeras otak dan menggunakan banyak koneksi demi bisa mendapatkan slot tampil di pesta ulang tahun Tuan Besar Song. Karena ini pertunjukan tambahan yang mendadak. Keluarga Song dari awal memang masih ragu apakah pertunjukan ini benar-benar dibutuhkan atau enggak. Barulah sekitar 2 minggu yang lalu, pihak keluarga Song mengirim orang untuk menghubungi mereka. Mereka secara khusus meminta agar mobil balap lama milik Xia Yijun digunakan lagi. Padahal mobil itu sama sekali nggak pernah disentuh oleh siapapun sejak insiden mengerikan waktu itu. Ditambah lagi, banyak anggota tim balap yang asli sudah pada hengkang. Mau nggak mau, mereka terpaksa memohon kepada sang mantan ketua tim, si bajingan Gunanyi, untuk kembali melatih mereka. Kalau dulu, si Gunanyi pasti bakal langsung menolaknya mentah-mentah, tapi sekarang keadaan berbalik dan dia nggak punya pilihan lain selain datang memelas. Kalau dia bisa cari muka di depan keluarga Song kali ini, posisinya di keluarga Bai otomatis bakal naik kelas. Pas semua orang lagi asyik latihan dengan penuh semangat, tiba-tiba sang ketua tim masuk dengan wajah masam dan langsung bertepuk tangan kencang. Ngapain kalian masih latihan? Pulang sana semuanya! Melihat kemarahan ketua tim yang meledak tiba-tiba ini, semua orang cuma bisa saling pandang dengan bingung. Bahkan Gunanyi yang tadinya duduk santai langsung berdiri dan menghampiri sang ketua tim. Bukannya tadi kita latihan lancar-lancar saja? Kenapa tiba-tiba malah disuruh bubar? Sang ketua tim sebenarnya muak melihat muka si Gunanyi, tapi demi menjaga sikap, dia cuma menyahut dengan dingin. Mana gua tahu, baru satu-satunya keluarga Song bilang, kalau kita nggak perlu latihan lagi. Mereka membatalkan pertunjukan ini. Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, rasanya bagai disambar petir di siang bolong. Semua orang langsung ribut dan kasak-kusuk dengan cemas. Beberapa dari mereka bahkan sampai menangis sesenggukan. Masalahnya, mereka itu sangat mengandalkan uang hasil tampil ini demi menghidupi keluarga mereka. Sekarang malah dibatalkan sepihak begitu saja. Terus mereka harus makan apa? Mendengar tangisan pilu yang tak kunjung reda itu, wajah Gunanyi juga ikut memucat seketika. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat lalu kenapa tiba-tiba mereka nggak butuh pertunjukan kita lagi? Sebaik apapun sifat sang ketua tim, terus-terusan dicecar, begitu membuatnya langsung naik pitam. Dia menyaut dengan ketus, ya mana gua tahu kenapa mereka nggak butuh lagi. Mereka cuma bilang kalau ada salah satu tamu kehormatan yang trauma akibat kecelakaan balap dan nggak mau melihat mobil balap lagi. Kebanyakan orang di sana adalah anggota baru atau orang-orang yang nggak ikut pelatihan waktu itu. Jadi mereka sama sekali nggak tahu kalau tamu penting yang dimaksud itu adalah Xia Yijun. Sementara itu Gunanyi pergi dari sana dengan langkah gontai tak tentu arah. Teriknya matahari siang itu terasa membakar kulitnya, tapi dia sudah mati rasa dan berjalan pulang layaknya mayat hidup.
Pas sampai di depan rumah, dia nggak sengaja berpapasan dengan Bai Ningbing yang tampaknya baru mau pergi keluar. Mau pergi kemana lu? Tanyanya spontan. Apa urusannya sama lu? Bai Ningbing sama sekali nggak memedulikannya dan tetap melangkah pergi, begitu saja. Padahal barusan, ibunya menerima surat undangan dari keluarga Song untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Song. Urusan ini sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya sama si cewek itu. Tapi semua berubah karena dia sempat menguping ibunya yang sedang memegang undangan itu bilang kalau putra duta Besar Xia juga bakal hadir di sana. Semenjak kejadian hari itu, semua orang tahu kalau anak duta Besar Xia itu tak lain adalah Xia Yijun. Cuma dengan membayangkan dia akhirnya bisa bertemu lagi dengan cowok idamannya yang sempat pergi itu, si cewek ini langsung buta mata dan mengabaikan segalanya. Dia berniat menyelinap ke kediaman keluarga Song demi mencoba peruntungannya, berharap bisa bertemu langsung dengan Xia Yijun. Mendengar jawaban dingin itu, amarah langsung membakar hati Gunanye. Apa maksud lu? Nggak ada hubungannya sama gua. Gua ini suami lu. Langkah kaki Bai Ningbing seketika langsung terhenti. Dia berbalik dengan tatapan yang sangat dingin. Kita bahkan belum mendaftarkan pernikahan kita ke catatan sipil. Acara pernikahan kita saja gagal total. Lu itu sama sekali bukan suami gua. Setelah berkata begitu, dia nggak sudi melihat wajah cowok itu lagi dan langsung melenggang pergi. Gunanye menggigit bibirnya erat-erat, lalu diam-diam membuntutinya dari belakang. Dia tahu betul cewek itu pergi terburu-buru pasti demi menemui si Xia Yijun bajingan itu. Di sisi lain, Song Chung mengajak Xia Yijun dan Chen Jiaksun jalan-jalan dan bersenang-senang seharian penuh. Barulah setelah puas mereka bersiap untuk kembali ke kediaman Song. Namun, begitu mereka sampai di depan pintu gerbang utama, mata Xia Yijun mendadak tertuju pada sosok yang sangat familiar di sana. Sejak dia benar-benar mati rasa dan kehilangan harapan pada Bai Ningbing, dia bersumpah nggak akan sudi lagi melihat wajah cewek parasit itu seumur hidupnya. Jadi dia refleks pengen lewat jalan lain, tapi mata tajamnya Bai Ningbing langsung nge-spot dia. Gue, Yijun, cuma bisa ngehela napas. Emang bener-bener gak bisa dihindari. Gue noleh dan natap dingin orang yang ngedeket itu. Bai Ningbing refleks pengen meluk gue, tapi langsung dihadang sama dua cowok yang berdiri di depan gue. Kalau dulu sih Bai Ningbing pasti bakal langsung ngusir mereka. Nah, tapi sekarang status dia bener-bener udah gak level, alias ampas banget. Apalagi dari dua cowok ini, salah satunya cucunya Tuan Besar Song, dia bener-bener nggak berani cari masalah sama tuh orang. Mau ngapain lo nyari adik gue? Chen Jiaksun nanya dengan tatapan super dingin, dia udah tahu semua kelakuan busuk Bai Ningbing ke gue dulu. Dia udah denger semuanya. Pas mereka balik ke dalam negeri, Ibu Xia berkali-kali ngingetin dia buat waspada sama orang-orang keluarga Bai, terutama si Bai Ningbing sama Gunanye. Bab 20. Bab 20. Bai Ningbing langsung kicep denger pertanyaan itu. Dia cuma bisa mau ngomong apa coba? Masa mau jujur kalau dia baru sadar punya perasaan ke gue setelah gue pergi, makanya sekarang dia pengen balikan. Kalau soal Gunanye, dia mikirnya bisa nendang tuh cowok nanti setelah kita baikan. Toh, mereka belum resmi nikah di catatan sipil. Dia nelan ludah sambil natap gue yang berdiri di balik punggung dua cowok itu. Baru setengah tahun kita nggak ketemu, tapi kondisi gue sekarang jauh lebih glow up dibanding pas masih di rumah keluarga Bai. Mata gue yang dulu selalu murung, sekarang kelihatan hidup dan penuh energi. Yijun, aku tahu aku salah, nggak seharusnya aku jahat sama kamu dulu. Aku pikir aku nggak suka sama kamu, tapi setelah kamu pergi, aku baru sadar kalau cowok yang bener-bener aku sayang itu cuma kamu. Soal Gunanye, dia cuma alat yang aku pakai buat mancing emosi kamu aja kok. Jadi, tolong kasih aku kesempatan satu kali lagi ya. Dia bener-bener kayak istri durhaka yang baru nyesel setelah bertahun-tahun, terus ngemis ampunan ke suaminya. Sayang sekali, gue bukan tipe cowok lemah yang bakal luluh gitu aja cuma karena dia mulai nyesel. Dengar permintaan maafnya, hati gue langsung dipenuhi rasa sinis. Bukannya dulu lo bilang cuma nganggep gue adik sendiri, lo bilang gue nggak pantas punya perasaan kotor kayak gitu ke lo. Lo juga bilang kalau hubungan kita ketahuan, itu bakal bikin malu keluarga Bai. Lo sengaja jadiin Gunanye alat biar gue pergi. Nah, bukannya sekarang gue udah nurutin semua mau lo? Lo sendiri yang ngerusak semuanya. Tapi sekarang lo juga yang bilang nyesel. Bai Ningbing, enak banget hidup lo. Nggak ada cerita seindah itu di dunia ini. Tiap kata yang keluar dari mulut gue sukses bikin jari-jari Bai Ningbing gemetaran. Dulu dia cuma kepikiran gimana caranya mutusin perasaan gue ke dia secepat mungkin. Makanya dia tega ngomong sekasar itu tanpa mikirin akibatnya. Gue pikir gue udah gak peduli lagi sama masa lalu, tapi pas ketemu Bai Ningbing lagi dan denger penyesalan dia, memori kelam yang udah lama terkubur langsung meluap lagi di hati gue. Bai Ningbing, lo minta gue kasih kesempatan lagi, tapi kenapa dulu lo gak pernah kasih gue kesempatan? Pas mobil kita guling ke jurang, pas gue nangis-nangis mohon ke lo buat kasih obat khusus, itu demi nyelamatin kaki gue. Kenapa lo nggak pernah kasih gue kesempatan? Kenapa lo malah hancurin semua harapan gue? Di akhir kalimat, badan gue gemetaran kayak mau tumbang, air mata langsung ngalir deras tanpa henti, tapi mata gue bener-bener penuh dengan dendam dan kebencian.
Kita udah kenal selama 15 tahun, genap 15 tahun. Lo tahu jelas kalau kaki ini adalah nyawa kedua buat gue. Tapi lo malah nyuruh dokter buat kasih obat penyelamat itu ke Gunianyi yang sebenarnya nggak butuh sama sekali. Gara-gara hari itu, gue dihantui mimpi buruk berhari-hari. Chen Jiaksun yang berdiri di samping gue cuma bisa ngedengerin curhatan pilu ini sambil ngerangkul gue erat buat nguat-nguatin. Kak, gue ngegeleng sambil terus ngomong. Bye. Ningbing, setelah gue pergi ke Amerika, gue banyak mikir. Emang bener sih, dulu gue masih bocah banget. Dan di otak gue cuma ada pikiran gimana caranya bisa bareng lo terus. Makanya gue gak mikirin akibatnya. Lo benci gue, lo muak sama gue paham semuanya. Tapi selain diem-diem suka sama lo, gue gak pernah ngelakuin kesalahan lain. Tapi kenapa lo sebenci itu sampai bikin gue gak bisa balapan lagi selamanya? Lo selalu bilang bakal ngebiayain hidup gue nantinya. Menurut lo, omongan lo itu bisa dipercaya? Bai Ningbing berusaha nahan napas, tapi kata-kata gue barusan bener-bener kayak pisau tajam yang nyayat hatinya tanpa ampun. Dia harus jawab apa coba? Waktu itu dia sama sekali nggak sadar sama perasaannya sendiri. Dia cuma mikir kalau ngelakuin itu bakal bikin gue makin kehilangan harapan sama dia. Makanya dia tega ngomong kayak gitu. Ditambah lagi, waktu itu dia mau nikah sama Gunianyi. Kita belum tahu sifat asli Gunianyi yang sebenarnya bubusuk. Dia mikir, biarpun nanti gue nggak bisa kerja, dengan kemampuan yang dia punya ngebiayain hidup gue mah gampang banget. Ditambah lagi, dia mikir Gunianyi pasti nggak bakal keberatan. Tapi sekarang semuanya udah berubah total. Mana berani dia ngomong sombong kayak gitu lagi. Xia Yijun miringin kepalanya. Pandangannya beralih ke belakang punggung cewek itu. Ke arah seseorang yang lagi ngumpet ketakutan. Pas diperhatiin, ternyata itu si Gunianyi. Mengingat cowok itulah dalang dibalik lumpuhnya kaki dia dulu, Xia Yijun langsung ketawa sinis dan teriak kencang. Ngapain lo ngumpet di situ? Bai Ningbing langsung noleh, mukanya seketika mendung. Berani-beraninya si Gunianyi ngintilin dia. Sana balik. Bab 21. Gunianyi sendiri emang udah dongkol, setengah mati denger omongan Bai Ningbing tadi. Hatinya udah panas banget. Sekarang malah dibentak kayak gitu. Dia nggak mau ngumpet lagi. Dia langsung berdiri. Dan jalannya deket buat nyengkeram tangan tuh cewek. Tapi dengan sigap Bai Ningbing, langsung ngehindar. Kowok itu langsung ngertakin gigi dan natap Xia Yijun. Dia merhatiin Yijun dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya matanya tertuju ke kaki Yijun, dia langsung nyerokos. Tim balap kita harusnya dapat undangan tampil dari keluarga Song. Padahal kita udah latihan mantap banget. Tiba-tiba manajer tim datang dan beralasan basa-basan kalau penampilan kita dibatalin. Pas gue cari tahu, ternyata gara-gara lo nggak bisa balapan lagi. Makanya lo nggak sudi lihat orang lain balapan. Egois banget lo jadi orang. Kalau lo sendiri nggak mau nonton balapan, ya terserah. Tapi nggak usah pakai ngebatalin acara kita dan bikin banyak orang kehilangan pemasukan dong. Lo bener-bener egois dari dulu. Bacot lo diem, teriak seseorang dengan cepat. Bai Ningbing tanpa peduli sama kondisinya sendiri langsung ngasih tamparan keras ke pipi cowok itu. Gunianyi langsung tersungkur ke tanah. Pipinya seketika bengkak merah merona. Ngebadut kok di sini, Xia Yijun mendengus dingin. Kalau nggak bisa jaga cocot, mending diam aja deh. Nggak ada yang bakal ngira lo bisu kok. Song Chung natap dingin dua orang di depannya itu. Keluarga Bai bener-bener punya tata krama yang luar biasa ya. Setelah ngomong gitu, cowok-cowok itu nggak sudi ngeliat mereka lagi. Mereka langsung balik badan dan pergi gitu aja. Bai Ningbing refleks pengen ngejar, tapi si Gunianyi malah kasarin dia dengan dorong dia sampai jatuh ke tanah. Ningbing, gue ini suami lo. Bisa-bisanya lo ngejar cowok lain. Bai Ningbing tersungkur di tanah. Darah segar mulai mengalir dari perutnya dan merembes ke lantai. Di rumah sakit, ibu bayi langsung mendaratkan super keras ke muka Gunianyi. Dia nggak peduli lagi sama citra anggunnya yang terhormat. Hilang sudah wibawanya, untuk pertama kalinya dia langsung ngamuk dan memaki. Lu itu nggak ada kerjaan lain ya, selain keluyuran dan bikin onar. Padahal awalnya ibu bayi lagi santai di rumah yang damai. Tiba-tiba kepala pelayan lari panik dan bilang kalau putrinya masuk rumah sakit. Jelas saja dia langsung ketakutan kalau terjadi apa-apa sama cucunya. Tanpa babi bu, dia langsung meluncur ke rumah sakit. Tapi pas sampai di pintu masuk rumah sakit, dia malah nggak sengaja ketemu pelayan keluarga Song. Dari situlah dia baru tahu kelakuan super konyol apa yang udah diperbuat sama Gunianyi. Xia Yijun sekarang bukan lagi anak angkat keluarga Bai yang bisa diremehkan. Dia itu anak seorang diplomat. Sekarang status keluarga Bai beneran anjlok drastis tanpa ampun. Mereka jelas nggak bakal sanggup buat cari masalah sama pihak diplomat. Lagian pas Gunianyi lagi teriak-teriak nggak jelas. Cucu dari Tuan Besar Song ada tepat di sampingnya. Orang yang sebelumnya diperintah buat nangkep Bai Ningbing itu paman tertuanya Song Chong. Begitu tahu Xia Yijun baik-baik aja, ibu bayi nggak pakai mikir dua kali langsung melayangkan tamparan keras ke pipi Gunianyi. Terus kalian juga nampar Bai Ningbing. Sadar diri dong, status lu sekarang itu apa dan status Xia Yijun sekarang itu apa? Berani-beraninya lu masih nyariin dia. Bai Ningbing mikir deh setelah semua kelakuan busuk lu dulu. Lu pikir dia bakal maafin lu? Bai Ningbing langsung ngepel tangannya erat-erat.
dia menatap gue. Nianyi yang lagi nangis sesenggukan sambil nutupin mukanya di sebelahnya. Setelah diam cukup lama, dia akhirnya bilang, "Ibu, aku tahu apa yang harus aku lakuin sekarang." Mukanya bikin adem, omongan itu malah bikin ibu bayi megangin dadanya saking syoknya. "Lu mau bikin gua mati jantungan ya?" Setelah meluapkan amarahnya, dia nggak sudi lagi ngelihat mereka berdua dan langsung pergi keluar sambil ngamuk. Baru setelah itu, Bai Ningbing memalingkan pandangannya. Dia langsung ngasih peringatan keras ke Gunianyi di sebelahnya. Buang jauh-jauh semua pikiran konyol lu itu. Anak itu udah nggak ada. Hal kayak gini nggak bakal keulang lagi. Tapi sebenarnya keguguran ini malah jadi hal yang bagus buat dia. Sekarang dia bisa bebas dari segala beban atau kekhawatiran, dan dengan muka tembok bisa pergi nyariin dia lagi. Melihat ekspresi wajah Bai Ningbing yang gelap gulita, Gunianyi langsung ngetak gigi. Si Yijun, "Kenapa sih lu selalu nyudut paksain gua sampai ke ujung jurang kayak gini?" Pas hari ulang tahun Tuan Besar Song, tamu yang datang beneran ramai banget kayak lautan manusia. Setelah gua ngasih kado ulang tahun gua langsung minggir dan bisik-bisik sama Chen Jiaksun soal rencana pergi ke kuil di gunung buat berdoa. Dia atas gunung itu agak dingin, inget ya? Pakai baju yang tebelan. Terus di sana cuman ada makanan vegetarian. Kita bawa air sama biskuit sendiri aja. Chen Jiaksun ngangguk setuju. Tapi tiba-tiba dia ngerasa ada bayangan yang ngalangin di depannya. Pas dia dongak, ternyata Bai Ningbing udah berdiri tegak di depan kita berdua. "Ngapain kalian di sini? Kalian berdua beneran mau pergi ke kuil gunung di pinggiran kota?" Gua langsung natap dia dengan tatapan dingin. Gua baru tahu ya kalau lu punya hobi nguping pembicaraan orang, karena gua males banget ngeladenin dia. Gua langsung narik tangan Chen Jiaksun buat jalan ke arah lain. Bai Ningbing sebenarnya mau ngejar, tapi untungnya ada orang lain yang nyamperin dia. Alhasil, sepanjang sisa acara perjamuan itu, dia nggak dapat kesempatan sama sekali buat ngomong sepatah kata pun lagi ke gua. Bab 22. Di kuil yang ada di atas gunung pinggiran kota, langit perlahan-lahan mulai terang. Kabut di sana juga makin lama makin tebal sampai nutupin seluruh jalan setapak. Gua sama Chen Jiaksun jalan selangkah demi selangkah di atas tangga batu, perlahan-lahan naik menuju kuil di puncak gunung. Dari kejauhan sayup-sayup kedengaran suara nyanyian doa Buddha dan gema lonceng hiwil yang menenangkan. Di area kuil, pohon-pohon kuno melang tinggi ke langit biru, di bawah sela-sela batu alam hijau, lumut tumbuh subur di mana-mana, pas angin berhembus, daun-daun berguguran dengan lembut, dan lonceng perunggu di sudut atap kuil ikut bergoyang gemulai ditiup angin. Gua narik napas dalam-dalam terus duduk di bangku batu yang ada di pojokan. Gua ngelihatin Chen Jiaksun yang persis kayak anak kecil yang serba penasaran, celingak-celinguk ngelihat ke sekeliling. Tapi momen indah ini langsung hancur lebur begitu. Bai Ningbing tiba-tiba muncul. Bener-bener kayak hantu, gentayangan. Itulah hal pertama yang langsung terlintas di otak gua pas ngelihat Bai Ningbing jalan ngedeket. "Yijun, bisa nggak kita bicara baik-baik? Kayaknya omongan ibu Bai kemarin beneran mempan." Bai Ningbing sadar kalau dia nggak bisa gerasa gerusuh lagi. Gua sebenarnya males banget nanggapin dia, tapi berhubung gua bakal segera balik ke Amerika, gimana kalau dia malah terus-terusan neror dan ngikutin gua sampai ke sana? Mending gue pakai kesempatan ini aja buat nyelesain semuanya biar clear. Jadi, gue pun duduk kembali di posisi semula sambil ngangkat satu alis. "Oke, lu mau ngomong apa?" Seketika binar, kegembiraan terpancar di mata Bai Ningbing. Dia baru aja mau duduk di samping gue. Tapi gue langsung buru-buru berdiri dan jalan ngejauh. "Yijun!" panggilnya. Gue jalan ke arah pohon bodi lalu berhenti sambil natap Bai Ningbing yang lagi buru-buru nyamperin gue. Gua buru-buru, kalau ada yang mau diomongin, cepetan. Bai Ningbing narik napas dalam-dalam, terus numpahin semua unek-unek yang udah dia pendam selama setengah tahun terakhir ini. Dia bilang kalau dia nggak pernah sedikit pun suka sama Gunianyi. Dia pacaran sama cowok itu cuma biar gua menyerah. Dia juga ngaku nggak tahu menahu kalau ternyata Gunianyi pernah jahatin gua. Waktu itu dia lebih milih nyelamatin Gunianyi duluan karena statusnya sebagai tunangannya. Dia bahkan bilang kalau mereka baru sebatas resepsi pernikahan aja dan belum resmi daftar ke catatan sipil. Soal kehamilannya kemarin itu murni kecelakaan karena keinginan ibu bayi. Dan sekarang berhubung bayinya udah gugur, dia bakal langsung ngusir Gunianyi keluar. Intinya dia berharap banget gue mau balikan sama dia biar hubungan kita bisa kembali kayak dulu lagi. Ini pertama kalinya gue bener-bener merhatiin wanita di depan gue ini dengan saksama. Wajahnya sih masih sama kayak dulu, tapi rasanya dia udah asing banget bagi gua. Bai Ningbing, nggak peduli apapun niat lu sama Gunianyi, atau apapun alasan lu berdua bisa bersama, kenyataannya lu udah telanjur nyakitin gua terlalu dalam. Gunianyi nggak bakal pernah berani jahatin gua kalau dia nggak dapet angin segar dari sikap lu yang selalu ngepujanya. Lu yang pertama kali ngebuang gua, bersikap dingin, dan bikin gua terluka duluan. Dia cuma ngikutin kelakuan lu aja buat ikutan nyakitin gua. Sebenarnya kalian berdua itu emang pasangan yang serasi banget sih. Seketika wajah Bai Ningbing langsung pucat pasi. Dia sama sekali nggak nyangka gue bakal bilang kalau dia sama Gunianyi itu pasangan serasi,
Padahal dia beneran nggak pernah tulus suka sama Gunianyi. Apalagi setelah tahu belang aslinya, yang dia rasain sekarang cuma rasa jijik yang luar biasa. Tanpa mau natap dia, gue lanjut ngomong lagi. Lu yang pertama kali dorong gue menjauh, lu juga yang udah bikin seluruh harapan gue sirna. Dulu gue suka banget sama lu, karena cuma lu orang pertama yang memperlakukan gue dengan baik pas gue baru masuk ke keluarga bayi. Lu udah ngisi seluruh masa muda gue. Tapi pas lu ngebuang gue gitu aja. Dari situ gue akhirnya bisa ngelihat dunia luar yang luas. Baru saat itulah gue sadar kalau kehadiran gue ternyata gak sepenting itu buat lu. Kelakuan lu sama Gunianyi itu bener-bener menjijikkan. Terus sekarang cuma dengan satu kalimat minta balikan. Lu berharap gue bakal ngelupain semua. Itu begitu aja. Mustahil bagi kita berdua buat baikan lagi. Gara-gara kelakuan kalian berdua. Kaki gue sekarang udah gak bisa dipakai buat nari lagi. Gue gak bakal bisa lagi berdiri bangga di atas panggung. Selama kaki gue ini masih terasa sakit, gue gak bakal pernah bisa dapet maaf dari gue. By Ning Bing, ada kalanya lu itu jadi sosok yang egoisnya minta ampun. Di luar doang lu sok-sokan peduli sama perasaan semua orang. Padahal kenyataannya, ujung-ujungnya lu cuma mikirin diri lu sendiri. Dulu lo sengaja ngebuang gue demi bikin hubungan sandiwara lo sama si sampah Gunianyi jadi kenyataan. Sekarang, pas pengen gue balik, lo malah ngeklaim gak pernah cinta sama dia lo. Kita semua cuma alat doang buat lo. Padahal dulu lo sendiri yang bilang bakal selalu prioritasin gue dan gak bakal pernah nyakitin gue. By Ning Bing, lo yang ingkar janji duluan. Jadi atas dasar apa lo nuntut gue buat balik dan maafin lo? No way. Setiap kebenaran yang gue omongin bener-bener menusuk langsung ke hati By Ning Bing kayak pisau tajam. Dia perlahan merem, air matanya mulai jatuh diam-diam. Dia langsung inget malam yang udah lama banget berlalu pas gue ketakutan dan gak bisa tidur. Dia meluk boneka beruang duduk di samping kasur gue dan ceritain dongeng. Di akhir cerita, dia naruh boneka beruang itu di samping bantal gue dan dengan lembut tapi tegas dia bilang, kakak bakal kayak boneka beruang ini selalu ngelindungin kamu. Kakak nggak akan pernah nyakitin kamu dan kamu bakal selalu jadi prioritas nomor satu kakak. Di mata anak kecil itu, sempet ada rasa seneng yang lewat, tapi terus langsung nunduk lagi, kakak pasti cuma ngebujuk aku doang. Enggak, ayo kita janji kelingking. Oke deh. Kalau nanti kakak beneran nyakitin kamu, kamu nggak usah peduliin kakak lagi selamanya. By Ning Bing akhirnya buka matanya lagi, menatap orang di depannya. Tapi gue nggak bakal nengok ke belakang lagi. Gue tetap jalan turun gunung. Suaranya sempat bikin langkah gue terhenti, tapi gue tetap nggak mau balik badan. Dia masih nggak mau nyerah dan nanya, apa bener-bener udah nggak ada kesempatan lagi buat kita? Gue nggak ngejawab dan langsung pergi ngilang dari pandangannya. By Ning Bing akhirnya nutup mukanya pakai tangan dan nangis kejer. Ning Bing, suara Gunianyi langsung ngebuyarin lamunannya. Di saat ini, di mata Gunianyi, rasa benci dan dendamnya udah hilang. Yang tersisa cuma kesedihan yang mendalam. Dulu dia emang udah ngelakuin banyak banget kejahatan cuma demi bisa panjat, sosial nempel sama si kayak By Ning Bing. Dia udah ngelakuin segala macam kejahatan, bahkan sampai kehilangan Xia Yijun, satu-satunya orang yang tulus baik sama dia. Tapi tepat pas dia akhirnya berhasil jadi menantu kaya raya yang dikagumi semua orang, dia baru sadar kalau cewek yang bener-bener dia cintai ternyata udah lama punya orang lain di hatinya. Matanya penuh sama kebingungan dan rasa putus asa. Apalagi setelah dia dengar obrolan mereka tadi, dia akhirnya sadar kenyataannya. By Ning Bing tuh gak pernah cinta sama siapa-siapa. Dia cuma peduli sama dirinya sendiri dan perjuangan dia selama lebih dari 4 tahun bener-bener sia-sia. Kayak debu yang terbang di tiup angin. Dia tahu kalau dia bisa sedikit aja lebih rasional. Dia harusnya langsung ninggalin By Ning Bing dan keluarga By. Tapi masalahnya sekarang keluarga gue udah mutus hubungan sama dia. Ibu dan ayah By juga benci banget sama dia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakuin cuma bergantung erat sama cewek di depannya nih. Akhirnya dia nyembunyiin kesedihannya, matanya penuh harap, dan dia pengen megang tangannya. Ning Bing, lo kan masih punya gue, bisakah kita hidup baik-baik aja berdua? Tapi By Ning Bing, persis kayak Xia Yijun tadi, sama sekali gak sudi ngeliat dia, langsung balik badan dan pergi gitu aja. Harapan terakhir di hati Gunianyi bener-bener hancur lebur. Dia tahu semuanya udah gak bisa diselamatin lagi. Kalau gitu, mending hancur bareng-bareng aja sekalian. Sementara itu, Xia Yijun nunggu dengan cemas di bandara. Dia nunggu lama banget, sampai akhirnya ngelihat Chen Jiaxun berlari ke arahnya. Lo dari mana aja sih? Kok baru nyampe? Habis ngomong gitu, dia langsung narik Chen Jiaxun, masuk ke pesawat. Chen Jiaxun bisa ngehela napas lega dan bilang sambil ketawa, gue habis dari rumah sakit nih. Nonton drama seru. Drama apaan? Gunianyi, yang cintanya berubah jadi benci. Nekat dorong By Ning Bing jatuh ke jurang jalanan gunung. Alhasil, By Ning Bing ngalamin patah tulang di banyak tempat. Karena telat ditangani medis, kedua kakinya terpaksa harus diamputasi. Sedangkan si Gunianyi sendiri pas kejadian, dia nggak bisa jaga keseimbangan. Dia jatuh dan kakinya juga ikutan lumpuh total. Ibu bayi langsung pingsan pas dengar kabar ini.
Ayah bayi pun langsung nyuruh kepala pelayan kalau mereka berdua udah keluar dari rumah sakit, mereka harus diusir dari rumah dan dibiarin luntang-lantung bertahan hidup sendiri. Sialnya sebelum mereka sempat keluar dari rumah sakit, mereka malah berantem lagi dan langsung guling-guling jatuh dari tangga. Sekarang mereka berdua koma total dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kocak banget kan selesai cerita. Chen Jiaksun ngeliat ke arah Sejun di sebelahnya, tapi Sejun sama sekali nggak peduli. Apa hubungannya sama gue? Pesawatnya udah mau terbang nih, gue mau tidur aja. Pesawat itu pun meluncur membelah langit.